Welcome to Box Football Podcast. Football Show sekarang ya kan. Ini sekarang tampilan yang baru karena memang kita cenderung pengen lebih santai ya. Betul, lebih santai. Dan gak usah pakai sepatu. Buktinya gue bisa naik ke sofa. Lu Ros, akan mendingan turun Ros. Enggak, lu akan dikomentarin lagi. Beneran, Tolong Bang Ros. Rossi. Ada Bang Rossi. Beneran deh. Iya. Lu juga ini maksud gua. Nah ini kan. Udah gak pakai kacamata. Nah itu kayak Odegaard nih kemarin gini kan gak kelihatan. Gini. Kenapa sih lu? Udah pakai Kacamata lu kenapa? Oh ini kecelakaan karena akibat saya sendiri kacamata saya jatuh dari tempat tidur terus kemudian Keinjek? frame-nya patah. Enggak, kesenggol tangan Kok gue. jatuh apa tuh sih? Mungkin emang udah waktunya, gue juga nggak tahu. Enggak, lu masih Bisa tanya. banget ya. Emang udah waktunya. Itu udah lama emang frame kacamata gue. Jadi terus kemudian gue juga kayaknya nyenggolnya nggak terlalu kenceng, terus plak jatuh kan dari tempat tidur dan biasanya emang nggak gue taruh di tempat tidur tadinya. Betul. Dan lu Tidak aman, Lu masih kan? tanya beli kacamata di mana? Nah, Di Jepang. udah ya, Harga-harganya sih murah ya. murah. Cuma murah. 25 ribuan gitu. Iya, tapi Frame-nya 25 itu ribu. di Sononya 25 ribu yen. 25.000 perak. 20.000 rupiah. 200 Iya, yen iya. itu 200 yen. Iya, 200 iya, iya. yen. Ya itu dia ya, kalau gua sama Dex kan kemarin kan ya dapat 4 Dex gitu. Di kacamata langganan kita, tapi kita nyebut ini kalau masang nih di box oke. Iya. Itu karena kita sekarang ingin merayakan juga kemenangan Indonesia. Alhamdulillah. Ya Yeay. mungkin jadi kado ulang tahunnya Jerry ya. Iya. Wah. Pertanyaannya Jerry, selamat ulang tahun. Tadi gue Iya. nulis di naskah. Yang itu? berbahagia, yang berhappy-happy itu bukan cuman timnas Indonesia. Betul. Jerry juga. Jerry. Pertanyaannya gue tulis di situ. Jer, mau kadonya Arsenal juara Liga nggak? Gitu. Belum dijawab. Pinter banget dilewatin, di Dilewatin skip. emang. Di naskahnya ada tuh tulisannya. Enggak. Kalau pertanyaan dari awal ya, gue nih sekali lagi gue tegaskan. Kalau pertanyaan mau enggak ya mau dong. Ya udah. Kalau berharap nggak berharap jelas dong fans ya kan. Betul. Tapi yakin nggak Ros? Iya. Itu yakin yang susah Ros. Pertanyaan gue kan bukan yakin apa enggak, Iya. mau apa Mau, enggak. Nah, mau. mau ya udah. Maksudnya punya mau kan Mau nggak dong, apa-apa juara gitu. Liga ya kan. Kemarin Nggak ada udah yang salah seneng punya tuh. mau. Liverpool ya nggak ada apa starting 11-nya nggak ada Salah, nggak ada Jota sama bukan Jota, Nunes ya. Nunes sama Nunes. McAllister. Wah, seri mampus nih kan FPL gue kaptennya nggak dimainin. Main menit 74 dia. Ngedumel Nggak ngasih. aja, ngedumel di Twitter. Iya benar Ngedumel. sama ini apa namanya? 19 April itu juga ulang tahun PSSI. PSSI. ya, yang katanya sih akan memperpanjang kontrak SEY. Semoga. Terus Virsi usil juga tuh bilang katanya emang yakin diperpanjang. Aduh. Nah, Virsi kan emang usil aja. Kan maksud gue susah nih ngebalikinnya gitu. Apip lagi nambahin kayak sebenarnya apa sih rahasia yang kalian tahu itu? Spill di sini aja. mendingan saran gue gak usah dibahas dia. Gue gak bilang, gue cuma no comment atau Apip kalau no comment ngapain ngetik ya juga ya. Gua Ya lu pikir. diem aja. Atau kan Oke, gua emoji makan. senyum. Emoji senyum. Ya, pokoknya kita doakan yang terbaik lah. Betul. Semoga memang benar-benar diperpanjang gitu. Amin. Karena kan di dunia nggak ada yang pasti, cuy. Betul. Ya kan. Sepasti ini dari hasil timnas U23 ya, di mana sebenarnya orang tuh pada mikir kita kayaknya dapat 4 poin. Mungkin bisa ngalahin Qatar, tapi kalah sama Australia dan imbang lawan Jordan. Lah tiga-tiganya beda nih hasilnya nih. Iya. Lawan Qatar kalah walaupun bisa aja imbang ya minimal ya menurut kita semua, dan ternyata menang 2 kali lawan Australia dan juga Jordan ya. Kemarin Iya. gue sempat, jadi pas ketika gue liputan Piala Dunia di Qatar itu kan gue follow Doha News kan di Instagram kan. Terus si Doha News ini ngepost tuh Qatar lolos sebagai juara grup. Ada satu nih orang Indo komen, set ya harusnya Indonesia bisa ngalahin mereka nih bla 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 gitu. Terus dibanter sama warga Qatar. Apa belum? Terus dibalas juga, ya lu dasar emang lu gak ngerti sepak bola atau apa gitu. Lah ya gimana kan namanya juga warga negara Qatar ya. Iya. Kan mungkin mereka juga akhirnya ngebela negaranya. Walaupun kita tahu ketika lawan Jordan aja ada penalti menit 97 ya. Iya. Menit Iya. 97 ya. Yang mana? Itu di VAR dulu kan? Qatar lawan Jordan. Oh, Qatar lawan Jordan di game 2. Iya. Di VAR kan. Terus kemudian orang-orang bilang bahwa lah ini yang di VAR malah offside apa enggak, bukan Betul. pelanggaran sebelum kejadian golnya. Betul. Karena kalau misalkan pelanggaran itu dicek, Qatar tuh bisa nggak bikin gol pertandingan itu. Dan bisa ngalos juga ya. Maksudnya kalau Qatar tidak diuntungkan bisa bilang lawan kita gitu, kayaknya bakal susah banget gitu kan untuk lanjut. Iya. Walaupun yang lain juga menurut gua Indonesia lolos selain karena kita mainnya bagus, itu
Australia juga nggak perform sih. Iya, Mereka iya, nggak iya. cetak gol loh. 3 game nggak cetak Bener, gol. bener. 0-0, 0-1, 0-0 kemarin. Ya mendingan mereka jadi atlet kriket aja ya, gak usah jadi pemain sepak bola ya. Tapi Karena latihan penalti dulu dong. Setiap negara tuh kan udah ada jatah-jatahnya ya. Indonesia bulu tangkis Misalnya gitu. bulu tangkis ya kan, tapi kan sepak bola sedang Menanjak, menanjak ya. nih ya kan. Mencoba Bulu menanjak. tangkis Australia kriket sama ini aja, rugby aja udah. Atau nggak Australian football. Dia tuh ada Australian football Nih, bener. mau ada suara nih, ada suara nih. Apa nih? Nama adalah doa. Qatar kotor kan jadinya. Ya, Ya, enggak dong. Enggak gitu Dexi. Kafar, ada bilang juga kafar katanya. Dex, jangan sampai kita diboykot satu negara gara-gara lu ngatain. Iya, Dex. Dex. Jangan sampai gua gak bisa transit di Doha nih Iya, gara-gara lo iya, nih iya. ya. Di set baru nih Dex, jangan dipersulit lagi lah Dex. Ya, Yaudah kita berdoa buat Qatar. ya. berdoa. Jadi maksud gue tuh sebenarnya kalau ngelihat 3 game kan banyak tuh yang bilang bahwa timnas bagus tapi kan harus lihat di sisi negatifnya juga benar gitu. Jadi gue setuju bahwa kalau misalkan ada yang masih mengkritik permainan timnas itu sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Ya, nggak Jadi apa-apa lah, devil's nggak apa-apa advocate ya. nggak apa-apa jadi devil's advocate tuh nggak apa-apa. Tapi Akan- jangan nyari-nyari juga dong. Ya kalau nyari-nyari itu mungkin penilaian orang aja ya, silakan menilai sendiri. Cuman menurut gua kalau misalkan mau adil dan kita mau berargumen sehat, kalau misalkan ada yang mengkritik ya monggo, tinggal Iya, benar. tinggal orang bisa menilai sendiri kritik lo tepat apa enggak Iya, gitu. Misalnya itu urusan orang lah gitu. Kalau dikritiknya cuma ujung-ujungnya masalah naturalisasi lagi ini lagi, ya udahlah mungkin emang Ya, beda-beda ya. Beda-beda tapi maksud gua ya ini kita tinggal 1 langkah lagi menuju Olimpiade cuy. Iya. Prancis di Paris ya Tapi kan? kalau kalah sih 1-2 lagi berarti. Kan kalau kayak yang lolos tuh cuma 3. Yang lolos tuh cuma 1, 2, 3. Oke. Kalau kita menang kan 4 besar. Nah, kalau 4 besar kita kalah, maksudnya kita peringkat 4, itu kita harus lawan Guinea. Kita harus lawan wakil Afrika. Atau kita bisa menang. Oh, pasti menang ya. Kasih Indomie aja. jadi 1 game menang cukup ya. Karena lawan Guinea udah pasti menang. Ya kasih Indomie aja, kasih Indomie. Iya, Ya, kita kita barter 3 gol, saya kasih 2 kontainer Indomie. Unlimited supply bisa Unlimited sih. supply. Iya. Lo Mas Partey gitu, hobi banget kan pasti tanya. Ada Habis rasa ya. khas gini deh. Uang mungkin ada jajannya dia makanan habis apa. buat Indomie ya, Thomas Iya, Partey iya, itu iya. dulu. Iya makanya maksudnya sebenarnya kalau mau kerja juga nggak apa-apa. Kalau cuma mau sekedar menggoyang-goyang kursinya STY atau menoel-noel dia gitu nggak apa-apa lah. ya kan? Karena iya sebenarnya kalau ngelihat 3 game tadi kan lu nyebut tuh kita kan bisa aja imbang lawan Qatar Lawan gitu. Qatar, Karena 9 pemain. satu-satunya hal yang bisa gue puji dari pertandingan tersebut adalah main 9 orang ternyata kita masih bisa constant pressing gitu dan Setuju. pemain masih bisa disiplin gitu kan. Nah, jadi kalau di situ menurut gue yang bisa dipuji adalah gimana pelatih dan staff-staffnya ngedrill pemain itu untuk Betul. bisa disiplin gitu loh, bahkan dengan kekurangan 2 orang pemain gitu. Nah, balik lagi kemudian ke lawan Australia, terus kemudian lawan Yordan, itu menurut gue memang permainan rapi. Tapi tentu saja yang namanya tiap-tiap pertandingan itu kan faktor nggak selalu cuma satu kan. Faktor tuh juga ada 2 apa 3 gitu, dan menurut gue faktor-faktor lain yang bisa kita ambil dari pertandingan-pertandingan tersebut adalah baik Australia sama Yordan ini memang bukan tim yang nge-pressing lawannya itu secara ketat ya. Jadi gue melihatnya Indonesia masih punya banyak banget ruang buat bergerak gitu loh, terutama pas lagi lawan Yordan semalam gitu. Jadi itu diuntungkan, dan bagusnya Indonesia mendapatkan keuntungan tersebut itu dimanfaatkan dengan baik. Betul. Gitu. Nah itu menurut gue sisi positif, itu harus dapat pujian juga gitu, karena pertandingan ngelawan Yordan kemarin menurut gue penempatan posisi, eksekusi operan itu semuanya bagus, itu emang harus dipuji gitu. Iya. Dan ini sih gue liat di sosmed ya, ini ada banyak jenis komentar tapi banyak banget yang isinya adalah oh ini ya rasanya jadi warga negara yang timnya tuh jago main bolanya. Iya, Apakah iya. ini langsung jadi warga Brazil, mungkin warga Perancis gitu kan? Karena gila men, maksudnya gue bisa kita apresiasi semua gol ya kan. Iya, iya. Tapi gol kedua sama 3. Bagus gol banget. kedua Itu hancur menurut sih. gue PS FIFA banget sih. Iya, iya. Messi Suarez Kayak- ya kan R1 umpan Iya, iya, tarik. iya, iya. Kayak lo tuh Gila loh yang menurut masing gua. itu pemain R2 tuh, R2 Iya. tuh. Witan tuh pasti R2. Yang masih pemain icon, strikernya itu Drogba. Ya kan yang icon juga. Jadi Iya. langsung melengkung Itu placing R2. Kalau di Waldo R1 emang agak aneh dia ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi walau kalau mau sama gue dia gak usah dibahas. Nggak usah, jadi teori dia salah tuh ya. Teori dia. Yang benar R2, oke. Psycho emang. Jadi golnya juga bagus, dan gue lihat tweet lu Ros ya. The deadliest long
long throw in Asia. Itu yang gol keempat kan ya? Pratama Arhan. Iya. Itu bener-bener bukan mitos doang, tuh bener-bener terbukti gitu ya di laga itu. Gua kan nonton di TV lokal ya. Berbeda dengan admin box to box sama ngeluh website-nya nggak bisa mulu nih. Gue refresh sampai nyari-nyari itu Jangan kan. diikutin ya, jangan diikutin ya. Jangan diikutin admin box to box sama agak gila itu dia. Gue kebetulan gue beruntung nontonnya di ini di apa TV lokal dan broadcasternya tidak memiliki masalah sama sekali gitu. Dan terus kemudian itu kan pakai ini ya, pakai komentator bahasa Indonesia. Oh, Pas iya. kemudian gue denger Alhamdulillah. komentator bahasa Inggrisnya, itu komennya bagus banget komentatornya. Arhan melancarkan misil terus memencet that big red button again gitu. Keren. Itu Wah, ya keren banget tuh diksi. menurut gue kalau orang-orang udah mengakui bahwa ini emang kebiasaannya Arhan gitu ya, even sampai komentator, berarti kan sebenarnya lawan juga memerhatikan bahwa salah satu senjata Indonesia, apalagi kalau misalnya Arhan udah throw in, adalah bolanya itu pasti bakal jadi bahaya gitu. Itu menguntungkan kita sebenarnya kayak gitu, karena lawan akan terfokus sama lemparan ke dalamnya gitu. Sementara pergerakan pemain di dalam kotak penalti itu bisa jadi mereka agak miss. Karena gue memerhatikan Komang Teguh ketika mendapatkan bola tersebut itu di depan gawang pas dan gak ada pengawalan. Iya benar. Iya kan? Dan menurut gue ini bicara soal set piece sama bola mati lagi. Pertandingan sebelumnya lawan Australia itu set piece kan juga bagus tuh. Ya. Dia berdiri depan gawang juga nggak ada yang ngawal. Iya, Komang Teguh loh. juga. Komang Teguh juga gitu. Jadi menurut gue ketika kemudian orang-orang udah lawan ya maksudnya lawan udah berhati-hati sama set piece atau long throw-nya Indonesia, itu bagus karena mungkin setengah perhatian mereka atau lebih sedikit gitu ya ke hati-hati sama bolanya, hati-hati nih bakal jatuh di mana. Jadi ketika mereka terfokus bolanya mau jatuh kemana, itu kesempatan dari pemain-pemain kita buat nyari posisi yang lowong Ini nih ya. kira-kira yang bisa misalkan dan kemudian mungkin bukan cuman first ballnya juga, second ballnya juga, tendangannya si Nathan yang kemudian disundul sama Komang itu yang gol ke Australia itu kan juga second ball kan jatuhnya ya. Itu kita bisa lebih antisipasi itu jadinya. Itu kalau warga Ciledug bilangnya mainnya ngendok tuh. Ngendok banget lu, ngendok di depan gawang. Gila. Iya, itu kalau soal ngendok juga gue kayak liat tweet lu juga deh Ros yang bilang bahwa ini Indonesia nih bisa nyesuaiin diri ya, main transisi aman, meloblok dan juga ada beberapa, jadi bisa adaptif atas apa yang dibutuhkan di lapangan nih, skemanya si Sintayong gitu. Dan gini, kalau tadi ngomongin soal back gitu ya, kan kalau misalnya kita ngelihat ada pemain bagus di posisi lain ya, striker, gelandang gitu, itu kan ya udah bagus, ada banyak yang bagus kayak dia dulu. Misalnya kayak Witan bagus banget. Waktu itu sempat ada Egy kayak gitu juga mainnya segala macam. Tapi gua rasa yang bakal jadi kayak apa ya, icon banget yang diinget orang itu pemain kayak Arhan gitu loh. Kayak jarang kan secara dari history kita ada orang throw in seberbahaya dia dengan rasa corner. Karena kalau yang mainnya flashy ada banyak gitu. Iya emang paling diinget si Jer di timnya jarang main tapi di timnas main terus sih. Podolski. Tapi memberikan impact yang luar biasa. Gak masalah, gue sih gak masalah. Iya. Itu kalaupun dia punya apa ya, kesibukan di luar sepak bola juga ya, dengan konten-kontennya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Asal perform di lapangan kita sayang sama nah kalian. itu dia. Soal perform juga kan ada banyak juga yang menyoroti bahwa wah ternyata ini jersinya bawa hoki. Ya. Kemarin Tadi pagi di Hard Rock FM nih ya, teman kita nih. Taunya nggak diganti lagi Iya jersinya. sama Adit ngomongin ini, pokoknya ngomongin berita ngomongin News update. ada brand yang MHK orang. Terus Adit nyeletuk, pasti bukan Espro kan menang timnya. Anjir. Iya nggak mungkin. Adit insomnia, kamu gila. Parah ya. Tapi itu maksudnya hoki juga ya. Bener ternyata menang gitu kan. Dan juga selain jersey adalah stadionnya. Betul. Jadi Abdullah bin Khalifah. Abdul bin Khalifah. Nah, Anda kan di sana juga. Kemarin Anda bikin reels ya. Itu saya kemarin nonton yang pas Inggris tuh situ, Inggris Prancis. pertandingan pertama Inggris lawan yang menang tuh Wales ya, yang pertandingan pertama. Lupa gua. Iran, Inggris. Oh yang bantai? Yang ngebantai itu Iya, di iya. bin Khalifah. Bagus tadi nih. Itu juga kita lawan Vietnam menang, kemarin lawan Australia dan juga Jordan menang juga. Dan soal back selain Arhan tadi gue bilang dan juga tadi ada Komang Teguh ya yang bahkan di game kedua dan tiga salah satu top scorer itu dia. Iya 2 gol ya. Iya. Game ketiga kan dia sebenarnya coming from the bench kan Betul. gara-gara ada Yoi. Jason Opener. Cuma yang bisa disorot juga adalah Rizky Ridho. Gue Betul. nggak duga itu gol kedua ya kalau nggak salah. Iya. Gol kedua. Dia maju. Iya, pinpoint pass gitu gila sih. Lu mesti lihat pergerakan badan dia ketika masing ke Witan. Berkelas cuy. Oh iya. Lu mesti lihat slow motionnya kayak tengil gitu. Hah gitu kayak Beckenbauer. kayak masih kayak
udah gitu aja dan lu mesti lihat gerakannya dari belakang. Iya. Dia ikut lari, dia berarti kan udah ada instruksi kan bahwa ketika lu memberikan bola ke kanan dan lu lari untuk memecah fokus lawan-lawan, dan ini kan kayak lu sebenarnya itu dasar main bola banget. Ketika lu passing, lu mesti gerak ke depan gitu. Jadi untuk memecah pergerakan lawan. Jadi dengan ada di sana mungkin para pemain Jordan juga kayak anjing, ada back tengah nih ngapain ada di sini nih. Iya. Jadi gue sebenarnya ngelihat ya kalau ngomongin operan itu tadi gitu ya, bahasa yang pengen gue gunakan buat operannya Rizky Ridho itu operannya halus tapi nggak pelan. Oh, halus tapi nggak Kan pelan. kadang-kadang lu ngoper bisa jadi terlalu berat, Betul. terlalu Iya, iya, kencang. iya, Ini iya. halus tapi nggak pelan gitu. Makanya pas banget ketika Jadi presisinya bola. ya. Iya, terus kemudian Bahasa Tio banget. itu kan Untuk kuliner tapi itu kuliner. itu operan kan cuma satu ini ya, satu sentuhan. Terus kemudian tendangannya Witan juga satu sentuhan aja. Iya. Ya kan? Jadi emang menurut gue yang berat kalau misalkan kayak gitu adalah either operannya terlalu pelan atau terlalu berat gitu. Nah, tapi ini menurut gue halus dan gak terlalu kenceng gitu operannya Rizky Ridho gitu. Jadi emang pas ngelihat pertama kali proses gol itu gue mengomentari wah asisnya keren. Cuman setelah gue ulang lagi proses golnya itu kan berawal dari operan dari kanan terus kemudian diarahkan ke back tengah, Betul. diterima sama Ridho, terus dia dribble kan, maju lurus vertikal gitu kan. Nah itu yang kemarin gue tweet juga tuh Jer. Jadi menurut gue ketika ada sebuah tim punya back tengah yang bisa carry bola vertikal atau dribble bola maju, sebenarnya itu bakal nguntungin tim tersebut. Alasannya kenapa gini? Lu point of view dari lawannya ya, misalnya gitu. Lawan nih udah jaga zona, udah jaga pemain, marking gitu ya. Itu pemain-pemain tengah, pemain-pemain depan yang di-expect memang buat maju kan, buat nyerang gitu. Tiba-tiba ada back dari belakang maju ke depan sambil bawa bola. Itu sebagai lawan bakal mikir, bentar, ini back kalau dia yang bawa bola siapa yang mesti jagain? Iya, kan iya, karena iya. kan Plus jadi ya. Iya, jadi plus kan. Jadi keunggulan jumlah buat si tim tersebut gitu kan. Nah, sementara lawannya mikir, ini siapa yang mesti jagain gitu. Ada kemungkinan kalau misalkan gua maju sebagai lawannya si back yang bawa bola ini, gua maju, ada ruang yang gue tinggalin bisa ngoper ke situ. Terus kalau misalkan gue biarin dia bakal dribble terus gitu. Nah, sementara lawan mikir buat adjust sama lawan mikir buat antisipasinya seperti apa. Posisi pemain yang jadi rekannya si pembawa bola itu kan bisa adjust posisi. Gue kesini Iya, gitu. setuju. Off the ball-nya bisa jadi lebih cair gitu. Nah, itu bakal bingung lawan gitu. Makanya menurut gue ketika Rizky Ridho melakukan hal tersebut, wah itu nguntungin banget. Sama sebenarnya kayak kalau tim-tim Eropa kan udah sering ya kayak gitu. John Stones di Manchester City. Nah itu gitu. makanya Ros, kalau tadi gue juga kepikiran ketika lawan Madrid, gue inget banget ya, John Stones itu di kanan di kiri pertahanan Madrid, sehingga dia narik pemain, abis itu dia bisa cutback yang golnya Betul. Bernardo kalau nggak Iya, salah. betul. Itu kan kayak aneh, maksud gue secara posisi di CB terus jadi DM, abis itu dia geser ke kanan gitu. Dan Rodri juga beberapa kali coming from behind gitu ya untuk bisa bikin gol-gol penting dari luar kotak penalti. Cuma kan itu kan DM. Mau Johnson aslinya CB tapi di posisinya di situ tuh mungkin entah di playmaker atau mungkin dia invert di sana atau jadi DM. Nah, Rizky Ridho kan CB. Nah, di format 3 back loh. Maksudnya bener. dia punya kemampuan ke sana dengan resiko juga. Betul. Back tengah kita tinggal 2. Betul. Gitu. Nah, ini gue ngambil contoh lagi kalau misalkan tadi lu ngomongnya John Stones ya, Manchester Derby yang pertama di Manchester musim ini, itu John Stones mainnya jadi center back. Oke. Itu dia juga dari belakang maju ke depan. Carry. Carry. Begitu sampai tengah biasanya Rodri yang mundur ngisi posisinya dia belakang. Gitu. Saling backup jadi ya. Iya, itu bisa kayak Maguire gitu. bisa juga kan ya? Bisa. Maguire jadi striker juga bisa kok. Ball carrying loh. Ball carrying. Ball carrying. Kemarin ya. Betul. Jadi kadang-kadang kalau misalkan Rodri nggak backup, ketika dia maju unggul satu kan pemain. Situasi yang tadi gue ceritain itu yang gue jelasin itu tercipta gitu kan. Bentar, ini yang mau antisipasi dia siapa? Ya. Gitu. Karena kan balik lagi center back itu adalah satu orang pemain yang tidak di-expect maju ke tengah sama depan gitu kan. Nah, itu kan tidak ada dalam skema. Kan kita kan kalau misalkan skema bertahan kita berfokus pada gelandang, pemain-pemain depan. Ya. Tiba-tiba ada satu tambahan lagi nih center back dan dia yang bawa bola. Ya. Ini kita apain nih? Kan jadi kayak gitu ya. Kan jadi mikir. Ngantisipasinya tuh jadi mikir. Sementara kita mengantisipasi pemain-pemain rekannya dia yang nggak bawa bola adjust posisi kan bisa. Itu yang menurut gue ngerepotin banget. Itu kenapa kemudian ball carrying center back itu jadi salah satu senjata di sepak bola modern. Tadi kita udah nyebut John Stones. Terus kemudian Harry Maguire tuh sebenarnya yang musim di mana Man United lolos ke semifinal Liga Eropa sama Solskjaer yang Maguire cedera, itu menurut gue senjata kekurangannya nggak ada. Kan? Iya, itu kan dia musim itu senjatanya kayak gitu. Maguire Karena di kalau misalkan tim Arsenal tuh William ya? Gabriel.
Gabriel, Saliba. Joel Matip di Liverpool Iya, ya iya. gitu-gitu lah. Asalkan tim lo punya orang yang pintar untuk nge-backup posisinya. Kalau mereka sih tergantung, maksudnya nggak keluar tiap game tuh Enggak. kemampuan itu, Iya. karena kadang ada game tertentu kayak misalnya lawan City itu udah jelas Saliba Iya, pokoknya benar, lu jagain Haaland, lu ikutin aja kemana Iya, itu iya. tuh ada instruksi khusus gitu. Cuma kalau untuk lawan-lawan yang bisa dilakuin gitu, Iya. apalagi untuk set piece mereka akan lakuin Tapi itu. memang brengseknya City berarti lawannya seperti apapun kadang-kadang tuh dilakuin juga Bodoh gitu. amat tadi Nah, karena iya. gue jago anjir, gue jago. Dan sebenarnya kan role seperti ini bukan sesuatu yang baru ya. Walaupun banyak banget digunain di sepak bola modern. Franz Beckenbauer tuh udah kayak begitu entah tahun-tahun berapa Asli, gitu. asli. Makanya kemudian dia disebut Ubermensch kan. Ya ya ya. Iya serba Serba bisa, berdaulat betul. atas dirinya dia super lah gitu. Manusia super gitu. Manusia kan. super itu. Nah, kalau ini ya, kalaupun kita lihat dari performa Indonesia paling nggak di 2 laga nih ya, Australia sama Jordan. Karena ya Australia belum kita cover kan ya. Kemarin baru Qatar kan ya? Baru Qatar. Ya jadi Australia sama ini setelah menang gitu. Sebenarnya kemarin gue setuju sama pendapatnya Adiani waktu lagi bawain gitu ya, gue nonton di yang streaming. Katanya sebenarnya kita juga bingung mau ngasih man of the match ke siapa. Karena kayaknya tuh permainannya kolektif bagus gitu Betul. kan. Cuma kalau lu lihat yuk dari nama yang ini tanpa mengesampingkan yang lain ya, tapi yang lu apa ya menjadi perhatian lu gitu, yang mencuri perhatian lu di 2 game ini siapa? Gue nggak, sebenarnya beda sih. Ketika kemarin kan man of the Iya, match-nya Marcel kan. Ya akhirnya Marcel ya. Pas lawan Australia kan Marcel tidak terlalu terlihat banget karena mungkin gaya bermain udah sempat gue baca bahwa ketika ada Nathan sama Ivar di tengah itu Ya. memberi ketenangan yang membuat Marcel bisa bermain lebih ke depan dan akhirnya terbukti kan dia mencetak 2 gol. Tapi maksud gue siapapun itu bener gue setuju sama dia nih, semuanya bermain kolektif karena menurut gue bermain kolektif itu lebih krusial dibandingin lu punya satu bintang yang mega bintang. Iya lu membutuhkan satu bintang yang mega bintang. Contohnya misalkan Real Madrid dengan Ronaldonya, terus juga Zlatan Ibrahimovic dulu pas lagi prime eranya. Maksud gue Robin van Persie di Real Madrid sama di Arsenal sama United ketika dia juara. Maksudnya lu butuh satu pemain yang bisa mengubah pertandingan. Tapi kalau tim lu udah bisa kolektif dan semuanya bisa bermain bersatu padu tanpa mengesampingkan satu pemain bintang, menurut gue tuh semuanya layak menjadi man of the match sih. Karena lu melawan Jordan yang sebenarnya kita juga tahu Jordan aja lawan menurut gue Jordan juga bukan kita bisa anggap sebelah mata ya. Maksudnya negara-negara Timur Tengah gitu kan mereka sepak bolanya lebih tinggi dibandingkan Asia Tenggara lah kasarnya dengan fasilitasnya, kekayaannya. Jadi menurut gue kalau lu ngelihat lu nanya gue siapa ya, karena beda ketika lawan Australia Hernando Ari. Wah itu penting sih. Iya kan? Tepisan penaltinya itu kayak changing the game. Ketika kemarin itu Marcelino. Jadi maksud gue ya berbeda tapi semuanya kolektif dan semuanya menjadi man of the match menurut gue, dan ini menjadi modal penting either melawan Jepang atau Korea yang kita bisa lolos ke Olimpiade nanti. Wih luar biasa. Tapi gini, kalau tadi ya lu tadi bilang soal Hernando Ari gitu kan, ini save-nya penting banget dan langsung itu kayak ini ya. Solid Soccer ya. Gitu maksud gue, dia bukan cuma jadi apa ya pengubah akhirnya Indonesia bisa cetak gol dan akhirnya menang, itu kan salah satu momentum gitu ya. Tapi juga untuk Australia, karena bisa jadi itu gol pembuka Australia dan kerannya tuh ngalir, tapi gara-gara itu gagal, habis itu susah. Kena mental bang. Kena mental. Tapi kalau gue misalnya ditanya ya ke tadi pemain yang mencuri perhatian, ya semua mencuri perhatian. Cuma menurut gue salah satu yang paling krusial, nggak boleh bilang paling deh, salah satu yang krusial yang menurut gue mencuri perhatian lumayan mengubah, memberikan dimensi layer baru bagi timnas Indonesia itu Nathan Choon sih, menurut gue, karena kerasa banget ketika lawan Qatar ya satu lawan tuan rumah sama dan wasit sama baru game pertama lah, biasa kan game pertama orang nggak langsung nyetel gitu ya, tapi game kedua dan ketiga ketika ada dia itu memang cukup kerasa. Tadi lu bilang ada keleluasan untuk Marcelino untuk dia bisa advance ke depan, dan beberapa kali tuh skema transisi counter yang ke flank tuh enak banget tuh. Dia lari sama strike dan juga Witan tuh cair di depan gitu. Karena ada Ivar dan juga Nathan Choon. Karena dari game 1 ke 2 3 kan sebenarnya diubah cuma dikit ya. Cuma 2 sampai 3. Si Arkan Fikri diganti Nathan Choon, terus Rio Fahmi diganti Fajar Fatur Rahman. Sama di game kemarin kalau nggak salah tuh Justin Hopner ya gantiin Komang Teguh, tapi Komang Teguh akhirnya masuk off the bench. Jadi menurut gua dia yang lumayan memberikan warna dimensi lain untuk tengah Indonesia gitu kan, berduet bersama Ivar Jenner. Cuma sayangnya cuma seminggu izinnya. Iya itu dia. Udah harus Iya, pamit. Tapi ya dia memberikan kontribusi yang bisa dilakukan Tapi dengan 2 menurut gue game nanti itu. ketika di babak selanjutnya mungkin bisa dilakukan adalah
Hübner ada di tengah sama Ivar untuk mengcover. Jadi Komang Tugu tetap belakang. Jadi maksud gue itu yang bisa diubah karena kan sebenarnya Justin Hübner kan versatile ya, bisa di mana aja kan. Dan di timnas senior dia bareng sama Irfan Jenner juga. Betul, karena waktu itu belum ada Nathan juga kan. Tapi maksud gue kehilangan Nathan mungkin sangat berpengaruh. Tapi maksud gue ya kalau ada Justin Hübner bisa ditaruh di tengah, mungkin ada skema yang sedikit berubah transisi dan mungkin gaya bermain yang agak berubah. Tapi kita udah ngelihat bahwa dengan adanya dua pivot ini bisa ngebuat Marcel untuk bermain lebih lepas, bermain lebih ke kiri, free roam lah kasarnya. Jadi bisa lebih menakutkan dibandingin sebelum-sebelumnya. Tapi kayak emang lebih bagus di situ deh, karena Nathan kan di awal sempat dicoba agak ke kiri kan, waktu lawan Vietnam kan. Sebenarnya kayak bagus yang kemarin ya. Iya, jadi kalau gue ngeliat track back ke lawan Australia itu menurut gue ada dua pemain yang mencuri perhatian gue. Pertama itu Rido pasti, kedua Hernando Ari. Tapi gue lebih condong ke Hernando Ari karena beberapa kali claiming the ball sama motong umpan crossingnya Australia tuh krusial menurut gue. Selain penaltinya gitu. Nah pas lagi lawan Yordania semalam itu gue ada 3 pemain tuh yang gue notice, yang gue suka lah. Favorit pribadi yang gue suka gitu. 3 orang. Pertama Rido lagi, Hernando lagi, ketiga Nathan gitu. Karena buat gue Nathan itu jadi outlet buat nerima operan, buat progres bola ke depan. Karena kan sebenarnya gaya intinya main bolanya Indonesia kalau lo lihat 90 menit gitu ya lawan Yordan itu kan sebenarnya kalaupun orang bilang wah nih bagus nih operannya, tapi operannya kan bukan kiri kanan ya. Tapi sebisa mungkin gimana caranya progresi vertikal gitu. Nah, Nathan itu di tengah jadi outletnya. Entah dia buat nerima bola terus kemudian ngoper lagi terus dia gerak atau kemudian ngirim final pass pas lagi di final third gitu kan. Itu yang menurut gue yang bikin Nathan itu spesial buat lini tengahnya Indonesia. Nah, benar pertanyaannya adalah sekarang apakah nanti kemudian pengganti Nathan di knockout gitu ya bisa melakukan role serupa gitu, jadi outlet gitu. Ayo sini bola oper ke gue, teman-temannya gerak, terus kemudian baru gue oper lagi gitu segala macam. Dan ketika kemudian dia berada di depan kotak penalti lawan itu biasanya dia ngasih final pass gitu. Dan gak jarang juga dia ngelepas tembakan kan kemarin gitu beberapa kali tuh gue lihat gitu. Iya, jadi memang kita akan lihat ya adjustment apa yang mana ya gue setuju juga sih setelah ada Justin Hübner juga dia masih bisa kan ya waktu perempat final. Jadi taruh kayak timnas senior, jadi Komang Teguh yang main. Kemarin kan Komang Teguh yang dikorbankan di starting 11. Jadi bisa aja untuk menjadi opsi gitu dari Indonesia. Cuma paling kalau gue lihat juga kan sebenarnya keunggulan kita tuh dari set piece juga ya. Bikin 2 dari 5 gol terakhir. Situasi bola mati ini bisa dimanfaatkan juga. Tapi kalau nanti peluang lawannya ini Jepang dan Korea akan terjadi malam ini berarti jadi kita belum tahu siapa. Sebenarnya kalau Pak Bona bilang ya dari box to box bilang kalau 0-0 ternyata bisa adu penalti. Ternyata kalau nggak salah ya. Kalau 0-0 banget karena kan sama nih dan sama-sama 6 poin juga. Tapi gue rasa mereka juga udah nggak pilih-pilih lawan lah karena opsinya Indonesia sama Qatar yang sebenarnya sama-sama aja sih. Mereka mendingan ketemu Qatar daripada Indonesia. Lebih serem Indonesia lah. Oh iya sih. Iyalah. Tapi tuan rumah dia banyak bantuan. Ya betul, bantuannya kan goib tapi lawannya Korea sama Jepang bang. Iya sih. Cuma gini ya, maksud gue Jepang sama Korea nih gini, kita berharap pasti harapan boleh dong ya kan. Tapi Jepang sama Korea ini nggak pernah absen di Olimpiade sejak 1996. Atlanta betul. Jadi tadi pas gue di interview juga kan situ dia itu nanya gitu profilnya Jepang sama Korea, makanya gue cari tahu. Waduh, ini secara tim tradisional nih yang punya Olimpiade nih. Tapi kan ada tradisi yang ada tradisi untuk dipatahkan. Ya. There's always a first time for everything. Betul, dan Indonesia ada di sana. Untuk mematahkan. Kalau nggak bisa patah, ya nggak apa-apa. Karena ini sih maksud gue. Ini ntar kita akan bahas. Tapi lu kan bilang ya di awal musim bahwa MU bakal dapat gelar, tapi nggak tahu apa. 1 game lagi loh menuju MU dapat gelar. Gue pas kemarin liat pemenang adu penalti, ini walaupun Tio marah-marah tapi apakah dia manifesting selama ini? Gue gitu. Apa gue harus begitu awal musim depan gitu? Ya gue manifesting sama timnas tuh. Kalau misalnya ngomongin timnas ya maksudnya kayak aneh ya. Maksudnya MU masuk ke final Piala FA aja orang kayak penyangka di awal musim. Enggak lah. Betul. Itu satu pembahasan yang mungkin gak akan ada bisa ya. Itu ketika United lolos ke final ditentukan oleh jempol kaki lawan. Itu dia. Kita bahas ntar deh. Tapi soal Jepang Korea nih sebenarnya kalau ngomong soal ya mungkin Korea ketika ini tayang udah ada lawannya kita nih. Tapi kalau bisa memilih atau memandang-andai, gue kalau memilih, gue milih Korea. Mending Korea karena Sintayong. Enggak juga sih. Karena kalau ngeliat dari kemarin pas lagi apa ya Piala Asia aja kan berantakan ya.
Terus juga pemain-pemainnya juga masih belum apa ya, gue ngeliatnya kayak kan mereka tuh pasti hasil lebih banyak drama di luar lapangan deh. Iya, tapi jujur gue tuh nggak terlalu tahu ya soal U23 timnya kayak gimana, karena pas Australia gue kan pikir, gue ditanya sama PW kan Paul bilang kayak siapa yang paling kuat di grup ini, ya gue bilang Australia ya, karena gue mikir Australia seniornya gitu masa nggak ada sih muda-muda yang bagus gitu. Ternyata nggak juga lagi gitu, maksudnya kayak anak lebih kuliahan ketat lawan Qatar gitu kemarin Kayak kan. anak kuliahan gimana masalah ini nih. Iya makanya, nah maksud gue nggak tahu nih Jepang sama Korea secara kekuatan apakah semengerikan yang senior atau sebenarnya gapnya jauh banget. Kalau kita kan sama nih. Kalau Jepang itu kemarin ketika gue pas ke Jepang ketemu teman gue yang fans FC Tokyo, ada pemain FC Tokyo yang main di sana kan. Misalnya kayak dibilang kayak timnas junior Jepang tuh memiliki potensi yang besar lah untuk mengikuti senior. Katakanlah maksudnya ya lo lolos ke Piala Dunia lagi karena regenerasi kan ada tuh mereka. Lu bayangin tahun lalu yang viral yang final SMA. Iya, maksudnya dari grassroots aja mereka udah ada. Jadi maksudnya dan sedangkan Korea mungkin karena kita nggak mengikuti banget ya. Jadi berpikir ada Korea aja lah. Karena menurut gua lebih visible untuk ngalahin Korea dibanding ngalahin Jepang sih. Gue tuh sejujurnya Setuju nggak lo? belum U23 ini gue belum ngeliat mainnya Jepang sama Korea. Ini gue nggak tahu, makanya gue nanya sama lu nih. Lu kan K-League ya, jadi komentar K-League. Kalau gue kan Jepang itu kan ngeliat cara mainnya tuh sangat-sangat stylish, gitu kan. Even tim-tim yang nggak main possession football, main direct tuh stylish ya. Mereka menekankan efisiensi operan gitu ya, harus tepat, presisi segala macam. Dan gue menduga apakah Korea lebih fisikal apa enggak ya? Kalau Fisikal jelas ya dibanding Jepang. Cuma sebenarnya di K-League itu ada rules kayak lu tuh kayak masih memainin pemain muda lo. Iya. Makanya itu tuh ya makanya plus minus lah. Cuma jadinya banyak substitution di 20 menit aja. Iya. 30 menit jadi sebenarnya ya mereka dapat kesempatan. Cuma ya sebenarnya nggak terlalu into tim juga karena itu tuh formalitas aja menurut gua, ngakalin aturan doang gitu. Jadi apa? Kesimpulannya adalah meskipun begitu berarti akan ada pengaruh kultur liganya ke pemain mudanya gitu. Jadi tebakan gue adalah Korea ini mainnya lebih fisikal ketimbang Jepang. Nah jadi kalau misalkan dari situ gue menduga kalau misalkan mending dan mau ngundungin Indonesia, gue mendingan ketemu Jepang. Mendingan ketemu Jepang. Karena kalau misalkan karena kita kalau ketemu lawan yang fisik berat menurut nggak lo? gini. Jadi kalau misalkan Kita kan juga negara yang suka adu fisik. Nah, supporternya. Kayak kita Adu jempol. Jadi Banter. kalau menurut gue hati lu. Kan dia mancing pas gua aduh salah lagi. Dia cuma toster nih. Gua mau gini jangan ya. Kebiasaan ya. Iya. Sorry. Jempolnya banter. Jadi kalau menurut gue dari 3 tim yang udah kita hadapin di fase grup ini, Indonesia U23 itu kan tim-tim yang sebenarnya nggak terlalu agresif, nggak terlalu ngepres dan masih ngasih ruang buat Indonesia gitu. Jadi ini baru asumsi gue aja. Jadi ada kemungkinan bakal lebih nguntungin kalau misalkan ketemu Jepang yang gayanya lebih kayak begitu. Satu-satunya yang bikin gue gregetan di Piala Asia Senior ketika menghadapi Jepang adalah kita strukturnya berantakan. Oh iya betul. Nah, strukturnya Indonesia di U23 ini lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan patokannya adalah Jepang yang kayak begitu main di sini, sebenarnya kita masih bisa ngimbangin. Kelemahan kita mungkin kalau misalkan ngadepin Jepang, misal ya, ketemu Jepang ya mereka kan ngopernya cepat, perpindahan posisinya lebih cepat lagi ya. Itu yang harus diantisipasi, apakah pemain kita bisa memahami permutasi posisi lawan apa enggak gitu. Sama menghadapi operan-operan cepat. Sementara kalau misalkan ngadepin yang fisikal atau agresif, menurut gua timnas U23 ini yang salah satu yang bisa disorot. Oke lah, disiplin eksekusi udah oke ya. Operan kemarin eksekusinya juga ternyata pas lawan Jordan oke. Cuman harus diakuin juga lawan-lawan kayak Australia, lawan Jordan itu emang beneran ngasih ruang buat Indonesia, buat pemainnya bebas gerak sama kemudian tukeran posisi gitu. Lu harus lihat gol pertama itu prosesnya juga bagus meskipun itu penalti. Itu proses golnya Indonesia adalah dribble terus kemudian oper, habis ngeluarin operan gerak lagi pemainnya segala macam. Menghadapi lawan yang gue bayangkan ngepres habis dan tidak memberikan ruang, itu mungkin bakal lebih sulit. Ini menarik. Tadi lu ada ngomong bahwa dibanding tim senior, ya bisa dibilang kan tim senior juga banyak U23. Dibanding tim senior, struktur tim U23 kita lebih bagus, lebih rapih lu bilang. Loh, kok bisa? Nah itu gue ini pertanyaannya, karena maksud gue kan orangnya mayoritas sama kan? Betul. Apakah gini? Apakah karena memang
perkara lawannya. Jadi maksudnya lawannya nggak sejauh Gini, itu. gini. Maksudnya kalau U23 masih gapnya nggak terlalu gede lah. Enggak, Bisa itu salah satu faktor. Karena penasaran banget gue juga. Karena gue juga nonton kok emang kayak Iya ada yang kan? beda Iya sih. kan? Iya Kalau nggak sih? menurut gue mungkin penambahan dari Rossi adalah kalau menurut gue adalah kenapa bisa serapi ini karena kan sebenarnya mayoritas pemainnya udah bermain lama nih. Udah berapa tahun main bareng sampai akhirnya Piala Asia dengan campur pemain senior, mereka akhirnya ya dengan seberantakannya itu, tapi kan dengan lo sering bermain dan akhirnya lo bermain di level yang bukan di senior dan lo bisa menyempurnakannya. Dan tadi Rossi bilang dengan drill-drill yang disiapkan oleh jajaran pelatih Sintayong di sesi latihan dan menyempurnakannya, maksud gue dari learning by doing lah, maksudnya dari pengalaman mereka bermain bersama tim-tim senior, terus dengan tambal sulam dengan pemain masuk yang di U23 dan mayoritas mereka sudah bermain bareng lama. Jadi maksud gue mereka sepertinya udah mendapatkan apa yang Sintayong mau dan diaplikasikan di lapangan. Jadi menurut gue itu salah satu faktor yang membuat U23 lebih rapi dibandingin tim nasional seniornya karena Tapi jangka kan sama, waktunya yo. panjang. Kan Timnas senior jangka ada- waktunya kan maksudnya gue bukan karena pemainnya, karena kan jangka waktunya mereka bermainnya lebih lama dengan pemain yang sekarang nih gitu. Jadi Berarti sebenarnya ke depan akan bagus juga sama Betul. timnas seniornya dong. Karena kan backbone dan nyaris mayoritas Iya. semua pemain senior tuh Harusnya ya. U23. Kalau mereka tetap trajektorinya benar nih. Iya, karena kan lu lihat Kita tinggal nunggu waktu dong. harusnya. sebenarnya. kemarin dengan ketika lawan Vietnam di kualifikasi kita dapat Jaidi ya kan. Ada Jaides di pihak kualifikasi iya, iya. kualifikasi terus ada Ragnar Jayadi. Jayadi kok Jaidi sih? Jayadi Jesus. Ragnar Jesus. ada Gue tuh Nathan kayak brand apa itu? ada Nathan JDID. juga. Jadi kayak ini kan. Jadi kayak lu mendapatkan puzzle yang dimiliki oleh si Sintayong. Jadi Iya, maksud iya, gue iya. dengan ada pemain itu lu menyempurnakan dan memaksimalkan semua yang ada di U23 gitu. Dengan level yang tidak seketat senior. Oke. Gitu. Menurut gue Ya. itu benar. Tadi tapi faktor bahwa lawan gapnya itu juga Nggak benar terlalu gede. gitu. Karena kan di level senior ya Jepang, Korea itu udah Ya, level ya. dunia Development-nya, gitu betul, ya, betul, benar betul. kan. Tapi ya makanya kemudian faktor kalau misalkan ada yang di Twitter bilang, "Tapi kan Bang, lawannya juga begini." Itu benar. Faktor lawan tuh nggak bisa kita coret begitu aja. Makanya gua pikir ujian buat Indonesia adalah kemudian mencari kalau misalnya menghadapi lawan yang ngepres habis, nggak ngasih banyak ruang, apa gimana mereka bakal bertindak. Kalau misalkan udah dipres habis, terus kemudian Indonesia bisa ngebreak press tersebut, berarti jago. Gitu. Itu dia. Jadi kita akan lihat kayak gimana yang dilakukan ya oleh Gua- Indonesia menghadapi Pengen dong lihat Indonesia Korea. di Olimpiade timnas sepak bola. Ini tuh kalau misalkan fix semifinal udah pasti ke Olimpiade. Enggak, Belum, kalau kalah kalau kan tiga besar. Kalau kalah di semifinal berarti peringkat 4 kan? Peringkat 4 akan melawan wakil Afrika, Gini Enggak dong, U23. kan semifinal nih 4 nih. Kan Iya. yang 2 lolos ke final. Jadi yang Final udah pasti lolos. Yang kalah-kalah diadu dong. Diadu, rebut peringkat 3. Jadi cuma 3 tim yang Iya, pasti iya, iya. lolos. Iya, bener kan? Jadi jatah Asia tuh 3,5. Oh. Nah, Afrika juga ada setengahnya. Indomie cuy. Indomie. Gini ya lawannya itu mereka udah punya timnya. Udah ada. pilihnya. Lu Kan jangan tinggal lu kita. jangan salah, Australia tuh banyak. Jadi gue ke Australia gitu ya, Indomie juga banyak. Ngerti gue. Garang kuol. Tapi tidak garang cara tendangannya. makan di Afrika lu mesti tahu belinyek banget anjir. Gak ngerti gue, belinyek. Lu ngerti gak? Kan kalau di kita nih ya, kalau kita habis pulang disco di Senopati lu makan di Cikajang ya kan. Minta setengah mateng nih. Di Afrika belinyek cuy, belinyek. Gue kan soalnya di Australia tuh kan kangen kan makanan Asia gitu, makanya kemudian ke restoran Chinese Ada food restoran itu gitu juga kan, ya, yang Chinese lokal. food. Terus kemudian Ada teh kotak tuh. ke gue buat balik ke hotel gue beli Indomie, tau nggak? Indomie Tahu. goreng tapi di cup. Iya Ya, ada emang aneh, ada. aneh. Ada Sini juga ada, kayak emang. gitu kan. $3 apa ya? Gue lupa, pokoknya kayak wah ini gila Indomie termahal yang pernah gue Parah. makan. Iya bener-bener. Dan rasanya nggak selera itu sebenarnya kan Betul. dibanding Iya. yang kita punya gitu. Untungnya ngomongin Australia gak ada Dex ya. Kalau Dex pasti naik Bondi Beach lagi nanti. Ya itu Bondi. Beneran gak sih Jer? Beneran gak sih? Yang katanya tuh pantai. dia tuh tampangnya alim tapi pikirannya tuh kayak nut gitu ya. Gue maksudnya kalau nanya gimana ya? Maksudnya gue perlu jawab apa gitu? Dex itu Iya kayak- nih gitu. Dex itu kayak karakter City Hunter gitu Rio saya, Mbak. Aduh gue gak tahu. Rio saya, Mbak. Itu yang keluar mimisan kalau ngeliat cewek-cewek tangkap wah. Iya. Sampai Senin. Enggak, maksud gue tuh gue bingung gitu ya. Kan yang pengen merasakan itu gue. Tapi kenapa harus orang yang membuktikan gitu loh, kayak Jer,
Bener nggak di sana apa namanya? Nggak, dia karena gue pernah mungkin. Iya, makanya itu dia bener gak penasaran. naked beach terus semuanya naked di situ. Kalau lo jawab, iya deh semuanya naked. Terus efek desire apa yang ingin dia dapat gitu loh. Oh Iya, mungkin bener, itu bener, dia bener. ini kalau di Wawasan aja kali. mungkin dia apa namanya fantasi voyeur kali. Iya, enak juga ya. ngelihat. Ngomongin orang nggak ada orangnya di sini. Padahal berapa langkah dari kita. Iya. Tapi gini, ini pertanyaannya gue rasa udah bukan stay atau in or out gitu kan. Ya pasti dong. Ini dengan target yang juga udah dicapai, gue rasa memang harusnya itu diperpanjang. Tapi apakah ada hal yang sebenarnya masih mengganjal atau meragukan gitu nggak sih kalau dari kita nih? Mau cerita fakta Aduh, ke situ lagi. Maksudnya ya kita nggak tahu ya intinya. atau teori-teori gembel aja lah ya. Teori gembel kok, Walaupun gimana? cerita fakta kita juga nggak tahu kan. Ya udah, teori gembel emang ada mungkin dia nggak diperpanjang. Ya bisa jadi kan deal-dealan angka. Oh, Iya, bisa jadi. Jadi kan yang dijanjikan oleh PSI memperpanjang kontraknya. Ya tapi Tapi kalau orang yang nggak mau diperpanjang bisa juga. gini kan setiap orang tuh punya Bener, KPI bener. kan. Lu bekerja di satu perusahaan punya KPI, ketika KPI lu terpenuhi, evaluasi. Ya. Evaluasi naik gaji sesuai Budgeting, dengan ya. inflasi ya kan. Kebijakan perusahaan naik nih misalnya 10% dari gaji yang sekarang. Deal oke, terlalu banyak udah terima gitu. Jadi kalau yang orang banyak pertanyakan, apakah STI ditawari perpanjangan kontrak atau enggak? Bisa aja ditawarin. Tapi STI Apakah ambil apa angkanya enggak? cocok apa enggak gitu kan. Itu Tapi ya. itu kan teori gembel. Teori gembel. Bisa aja ada alasan lain dong. Tapi kalau misalnya kalau menurut gue ya dipertahankan lah ya. Iya, harapan kita Maksud mau gue gitu gini, ya. maksud gue gini, Harapan siapa yang kita. mau gantiin lagi? Maksud gue dengan segala skema yang udah Bener, ada bener. dan lo buktinya udah ada, lo ngebuat orang Indonesia jadi percaya lagi bahwa Yeah. sepak bola Indonesia itu bukanlah kaleng-kaleng loh, bukanlah jadi bercandaan warga doang gitu loh. Maksud gue sekarang siapa lagi sih yang walaupun sejak dulu kala timnas tim Indonesia usia yang bawah tuh banyak yang nonton lah ya Yeah. U19, U17 di main di GBK full banget. Tapi dengan adanya ini lu memiliki kepercayaan karena dulu tuh sulit banget untuk percaya sama timnas ya. Betul, Kayak misalnya lu menang sekali besok kalah terus. betul. Jadi kayak kita Kayak tuh fans Arsenal ya misalnya. iya apa kabar fans Yo, MU sama makanya. Chelsea. Iya makanya maksud gue ya sebenarnya itu kan lagi-lagi soal apa ya, gimana lu ngelihatnya deh gitu. Karena ya ada aja kan orang ngomong misal local pride lah, ini timnas Hindia Belanda, bahkan orang Indonesia gitu kan. Mungkin di kolom komentar kita suka lihat antara mereka emang pengen beda aja atau emang mereka sangat harus bener-bener apa. Cuma gini ya, timnas Italia kan juara Euro juga ada Jorginho di sana tuh. Namanya Itali banget tuh Jorginho kan, udah jelas Brazil. Spanyol kan ada. Dan mas gue gini loh yo. Kalau misalnya nih yang lalu, kebijakan lalu, kita naturalisasi kan ada misalnya Beto, ada Christian Gonzalez. Mereka nggak ada dari Indonesia. Abang Herman, abangku. Herman, misalnya Mark Locke juga. Nah, tapi mereka nikah sama orang Indonesia atau mereka lama di Indonesia sehingga memang akhirnya dapat kemudahan itu ya. Betul. Untuk bisa memperkuat. Karena gue sih nggak pernah meragukan kecintaan mereka juga akan Indonesia karena itu yang mereka buktikan juga di lapangan gitu kan. Cuma ini yang sekarang ada itu kan walaupun ada yang beda juga, tapi banyak juga yang memang ada keturunan gitu loh. Orat Mangun udah jelas namanya gitu maksud gue. Betul. Orang lu bilang Hindia Belanda, tapi kan masa dia sebagai orang yang berdarah Indonesia, masa nggak boleh sih? Jadi Masa maksud gue lu dibilang naturalisasi gitu loh? buat warga-warga Aku Kashmir gimana tuh? Aku Kasmi. Sama Daniel Singapura. Bennett. Siapa? David Bennett ya? Daniel Bennett. Itu Singapura banget tuh, kayaknya Daniel Bennett. Nggak mungkin dong. Dia pindah ke Persija itu berantakan. Juara tuh Iya, gitu. iya. Maksud gue kayak ya mungkin ada Bayhaki juga segala macam. Cuma ya ini orang yang punya darah loh, namanya aja Indonesia Dia gitu tuh loh. sekarang jadi mungkin orang Emil Audir Mulyadi. Mulyadi cuy. Nama kurang Indonesia apa Sebenarnya Mulyadi? semua Ya, orang nggak apa-apa semua dong. orang yang memiliki garis keturunan Indonesia dia Berhak. orang Indonesia. Iyalah. Cuma bedanya mereka lahir di mana, besar di mana gitu. Karena kan mereka lahir di mana juga mereka nggak bisa milih loh. karena orang tuanya lagi di luar, ya udah. Kemarin tuh ada berita yang emang dari kecil di Jakarta ada Elkan Bagot, warga Tangsel. Iya, Iya kan? makanya Warga maksud gue, Tangsel. cuma bukannya begitu, tapi kan emang dia punya hak dong gitu. Jadi sebenarnya ya jangan terlalu benci-benci amat lah. Gue tuh Maksud gue. kalau ketemu Elkan pengen, bang lu pernah makan di pasport nggak bang? Sarapan lontong sari Ya pasport gitu. bang. Jadi kalau kita sih ya berharap karena ini juga gini. Ini kan sebenarnya ini kebijakan yang lumayan bold, potong generasi. Semua orang udah bilang gitu ya. Ini kan kebijakan yang berisiko sebenarnya di awal gitu kan. Dan yaudah kita untuk mempercepat prosesnya gitu kan dengan mindset yang dimiliki oleh ketum dan federasi kita tuh kayak ya udah kita pakai coba kita data yang pemain heritage yang bisa naturalisasi segala macam, dan ini akhirnya keputusannya sudah diambil dan sejauh ini target itu terpenuhi terus loh. Betul. Kita cetak sejarah, target terpenuhi. Jadi kalaupun
apa ya, ada pro kontra terkait soal itu toh bisa membuktikan kebijakan. Oke, potong generasi, banyak orang yang merasa dirugikan, tapi sebenarnya ini untuk greater good gitu loh menurut gua. Lah pemain Australia juga banyak yang orang Inggris kan. Iya. Pemain Inggris juga banyak yang Nggak, dari maksudnya Afrika. kebijakan misalnya era Sintayong sekarang nih, misalnya ada yang nggak suka pasti ada aja dong, Ada, ya kan. kan. Tapi Ya, balik sejauh lagi- bisa membuktikan menurut gua Gue memenuhi gak target. masalah, gue gak masalah. Iya, gue Gua juga. nggak masalah. Iya, balik lagi kalau mau mengkritik itu nggak apa-apa. Betul, Orang betul. punya hak beropini, mengkritik Cara gitu pandang ya. lain, betul. Sudut pandang lain silakan. Tapi kan pada akhirnya opini sama kritik itu ya tergantung bagaimana orang menilai juga. Yo. Opini lo nih berbasis nggak sih Ya, gitu? ya, ya. Apa tepat sasaran nggak sih? Itu kan lain cerita ya. Cuman orang boleh bebas beropini, mengkritik segala macam. Nah, kalau menurut gue perkara naturalisasi ini gue akan selalu bilang yang jangan sampai dilupain adalah naikin technical floor kita sendiri, tapi dari liga dan kemudian pembinaan Ya, setuju. pemain-pemain mudanya itu jangan Iya. jangan dilupain karena Liga menurut- internal tiap klub juga Iya, harusnya iya, ada itu. tuh. Iya, sama Itu aja, grassroots-nya kayak dulu gue jadi komentator U16 15 yang Suratin. cuma setengah jam. Satu babak 30 menit cuy. Oh iya, gue pernah. karena tuh. kan ini Iya, kan iya, ya, iya. karena ini kan menurut gue Nusantara kan kemarin ya, Nusantara Cup ya. ini kan semuanya ngejar quick fix. Gitu loh. Jadi menurut gua nggak, silakan aja naturalisasi karena kan balik lagi orang kan gue pengen memilih bermain untuk timnas mana kan itu Iya, pilihan setuju. personal. Setuju. Makanya gue tidak terlalu suka juga yang terlalu membenci pemain naturalisasi karena gue bilang hati-hati ntar lu jatuhnya adalah ultranasionalis Iya, gitu loh. setuju, Gitu itu setuju. nggak, itu jelek juga gitu karena menurut gue kalau misalkan nih bayangin suatu hari kita udah jadi punya timnas yang bagus dan itu semua karena technical floor kita udah naik banget, pembinaan bagus, liga bagus, timnas kita jadi bagus. Itu idealnya gitu. Kita bayangin kayak begitu. Terus kemudian tiba-tiba ada pemain keturunan Indonesia Belanda bisa mencetak 35 gol semusim di liga luar, di liga Eropa. Terus kemudian gue mau memutuskan untuk main jadi timnas Indonesia. Kalau gue sih ambil Iyalah. Iya. gitu. Terus masih ada yang, mukanya nggak Indonesia. Lah, emang gimana muka Gitu. Indonesia? Jadi lu mau? emang mesti balance gitu loh. Ragnar Orat Mangun, emang bukan dia bule, tapi Orat Mangun. buset. Artis sinetron yang campuran juga iya tuh muka ya kan yang berbeda Iya. ya sebenarnya. Jayadi kan? Iya. Tadi lu bilang. Berarti dengan kata Jayadi itu. harusnya Obama bisa main buat timnas ya. Wah. Dia kan Iya. bapak tirinya. Suka bakso lagi. Tapi kan bisa bapak bawa tirinya dia tinggal di sini. Suka bakso. Iya berdarah gitu ya. Jadi kalau kita berharap untuk stay ya, karena STY kan udah stay, tinggal tambahin A doang gitu ya. Itu Indonesia ya. Dan juga kalau gue butuh Dex nih di momen-momen cocok logi ini sebenarnya gue nggak dapet tadi. Tapi gini, kalau tadi ngomongin soal kritik, lu bebas aja mengkritik. Ya gue rasa juga mungkin Tio dan Rossi ingin mengkritik penampilan luar biasa yang jujur gue kemarin itu juga ya. Jadi gue kan habis IBL. Bawain IBL. Terus gue ngeliat di mobil gitu. Sebelum gue nonton timnas gue liat dulu MU deh gitu. 3-0. Selesai dong 3-0. Betul. Menit 6 kan. Betul. 3-0 selesai gak sih Betul. game harusnya. Jadi kan ada istilah kill the game. Betul. Nah maksud gue, emang kalau 3 belum kill the game gitu Kalau buat kan. Manchester United mungkin bukan, buat Manchester City iya. Semua tuh lupa ya kan kalau Nggak, makanya Raka bilang yo, gue lihat lu mendingan hapus tuh tweet. Kayaknya itu yang bikin lu bala tuh. gue kan kemarin tuh kan gue niatnya mau live TikTok sama Panji ya. Iya. Ternyata kan kalau di TikTok tuh live lo masih ada misi-misi yang di ini kan. Akhirnya gue live sendiri nih. Iya. Terus gue kayak babak pertama doang, terus gue bilang terakhir gue bilang jangan percaya dah, pokoknya ini udah menang 2-0 bisa kebalap, tenang aja nih Iya. MU. For konteks ya, Tio kan suka bilang kalau ada cara yang susah ngapain pakai cara yang mudah untuk menang bagi Betul. Manchester United. Tapi lu itu, tolol, anjing, itu mainnya. dibilang sama Raka hapus aja tuh. Karena bisa diulang-ulang terus. Jadi mungkin MU juga ngeliat, iya Tio aja merasa begitu. Gitu. Kalaupun itu dihapus juga videonya disimpan sama admin box Lah to box. iya sih, bener dikeluarin juga. lagi. Bener Di juga. post-post terus sama admin. Bener, sama ini Retropus. Betul. Kirain MU beneran jago. Nah itu tuh sering banget diangkat. Gue kira keras ternyata kertas ya. Iya kan? maksud gue gimana ya, kayak gue nggak duga ketika gue pulang kan timnas kan ada halftime tuh. Nah MU enggak tuh karena ini kan lanjut 3-3. Terus gue kayak apa ini jujur ya, gue kemarin tuh apa ini gue nggak niat banter, ini bener terjadi. Gue tuh mikir apa pas gue lihat itu, gue kan itu kecil layarnya pas kilas nggak kelihatan karena pas di rumah gue nonton di TV kan. Terus gue cari Nggak ini gitu. live score, sumpah. Akhirnya 3 emang ada cuplikan golnya kan Liga, kalau di Liga, aplikasi iya. All Score atau apa gitu. Emang, jadi Kok bisa nih
Jadi cuma Man United aja yang kerjanya giveaway penalti di menit akhir kepada lawan-lawannya, ya kan? Dan itu kan siapa yang kena tiang ya? Dia kena tiang extra time tuh ya. Bruno ya. Bruno kena tiang. Terus dibalas kena tiang juga. Sims juga kena Coventry. tiang. Jadi maksud gua Gila sih menurut gue. kalau MU ke final itu ditentukan oleh jempol kaki lawan yang offside. Itu ketika udah gol, gue kayak udah gol aja, capek gue nonton. Iya. Gitu. Karena gini, kalau orang tahu bola cuma sekilas, pasti mikir tuh biru muda Manchester City cuy. Pasti, cuy. Kan City. City versus MU dan di kalau nggak salah website Coventry tuh bilang kayak City will face United. Nah, pasti orang 3 sama nih pasti Man City. Kenapa Coventry? Orang ini komentatornya gini nyebelin juga sih komentator. Casemiro nendang nih, baru naro bola. Dia kan belum tahu, dia belum tahu Casemiro gagal. Ya. Komentatornya bilang, "It's Champions League versus Championship." Gagal sama Championship. Kok bisa sih? Komentatornya juga sampai teriak, "Oh, kencang yang Sims kena tiang." Oh iya, kaget. Itu kayak beneran, komentatornya juga berharap Coventry. Saya juga udah pasrah kayak udah menang. Lu mau sadar gak sih kayak pas Iya. Coventry gagal penalti, ya gagal lagi. Tapi anjing. secara kalau Virsi kan bilang untuk internasional tuh Betul. bagusnya derby Manchester. Ratingnya itu Back to back lagi. Nah, lu kan, harusnya tahun lalu kan gitu kan. Nah, harusnya pas lagi ngomong VAR itu rekamannya diputar. Pasti dibilang, "Lu mau magis Piala FA atau rating tinggi di final?" Oke. Rating tinggi, Bang. Udah jempol lah, ngapain jempol tuh Oke, offside. oke, Gitu. ya itu juga offset. Oke, gini kalau penampilannya kayaknya udah banyak diwakilkan di sosmed lah ya. Itu tai lah. Gue lebih ke gini. Misalnya hasil dari FA ini, karena kan kalau musim ini kayaknya ya masih bisa tapi UCL jujur berat ya. Kalau sekarang nih kondisinya nih, karena Aston Villa juga kemarin menang lagi kan, kayaknya bakal berat kecuali 5 udah nggak dapet ya, udah pasti nggak dapet nggak sih? Sulit. Maksudnya 5 Kalau menang terus ya? udah nggak bisa 4 doang. Cuma 4 doang. Jadi kayaknya anggaplah Europa League lah harus dikeraskan Nggak gitu masalah. ya. Iya nggak masalah. Cuma maksudnya minimal UCL kan jadinya Europa League. Berarti kan satu-satunya harapan trofi yang katanya juga fans MU. Kemarin Virsi juga ngebanter gue nih. Japri gue gak tau kenapa ngapain gitu. Tapi dia bilang Jer, Erik ten Hag itu 3 final dalam 5 tahun. Betul. 2 gelar 2 dalam 3 final. Arteta 1 dalam 5 gitu kan. Ya tapi kan udah FA gue bilang. Kan sama-sama 1 nih pialanya gitu. Tapi gimana bandingannya? Nggak apa-apa kalau orang mau bilang ten Hag lebih bagus nggak apa-apa. Terserah silakan aja. Cuma kalau dari fans MU ya, kalau Ten Hag dapat FA ngalahin City, stay apa enggak? Gue Karena udah mulai kepecah lagi nih. Eranya Ineos adalah era yang membuat Ten Hag nggak aman. Banyak gue lihat di sosmed. Kalau gue kontraknya setahun lagi kan. Maksud gue Oke. dikasih setahun lagi dengan struktur manajer struktur departemen yang bagus Oke, lah. dengan apapun hasil final. apapun hasilnya. Oke. Terus juga kan musim ini juga 60 kasus cedera di semua pemain. Oke. Itu ternyata medisi Arsenal dulunya. Emang cuy. anjing. Heeh. Ternyata dia masalahnya. Gue pikir Nih, kenapa Arsenal. lu bayangin jadi pemain Dokternya fans pindah, MU kok bisa nih gitu ya. Sabtu pagi bangun nih, set pagi-pagi lihat Fabrizio Romano breaking, Sofian Amrabat, Willy Kambuala, Mason Mount cedera lagi. Ini mau apa ya, dibawa ke Haji Naim aja bagaimana sih? Gimana mau nggak Mason dibawa Mount ke baru Haji Naim sembuh, aja? baru Iya, golin. betul. Baru tiba-tiba suruh cedera Ya lagi. maksud gua kayak Timber ya. mana Timber? Ya itu dia. Gak sembuh-sembuh. Malah sih aja missing in action, Bang. Iya, Malah iya. jadi maksud gua kayak Setahun lagi intinya. kalau gue setahun lagi Oke. dengan struktur yang benar dan semua pemain fit menurut gue bisa juara apapun juaranya itu ya. Oke. Sama kayak tahun ini. Oke, FA nih Manifesting, kayaknya nih paling manifesting. mungkin. Menarik. Ros. Gue sih bahkan awal musim ini tadinya kan gue menyangka dengan komposisi yang ada juara liga tuh harusnya bisa Nah, betul. gitu. Cuman ternyata yang tidak gua antisipasi adalah Ten Hag itu mainnya total beda Dari musim dibanding lalu, musim kan? kemarin. Karena menurut gua ideal adalah ketika dia berhasil menemukan di paruh kedua musim, oh ini possession footballnya udah jalan segala macam. Gua pikir dia bakal nyoba ngerombak tim supaya sesuai bisa main sepak bola tersebut. Tapi begitu musim dimulai, ternyata dia, pemainnya ada begini, udah kita main transition aja. Nggak salah. Iya, boleh. Jadi balik lagi, direct transition football tuh nggak salah. Ada contoh-contoh tim-tim yang kayak gitu bagus, Liverpool, Ya. Real Madrid gitu. Persoalannya ternyata Ten Hag gak siap memainkan sepak bola ini karena terbukti strukturnya berantakan. Makanya udah sering kita bahas, tengahnya suka bolong, Oke. terus fullbacknya juga suka bolong karena nggak ada yang tracking back Oke. gitu. Nah, So, jadi menurut stay gua, or not? menurut gue harus ada syaratnya dulu karena yang jadi problem adalah kok bisa sebuah tim membiarkan gaya main musim kemarin sama musim ini itu beda jauh. Pelatihnya sama. Pelatih sama. Ya. Padahal kalau misalkan lu kan kalau misalkan kenapa lu punya director of football adalah lu memastikan bahwa siapapun pelatihnya
sepak bolanya dari musim ke musim sustain gitu ya, karena nggak bakal efektif kalau misalkan ganti-ganti pelatih beda gaya, karena tiap musim bakal beda gaya lagi, beda main, bakal beli banyak pemain lagi, itu kan jelek ya. Nah, Mungkin orang bingung ya, lah pelatihnya sama kenapa mainnya beda? nah gitu Iya loh nggak sih? Nah itu kan Itu kan berarti riset betul, ulang gitu. betul. Apakah Jadi- karena pemain, kenapa jadi pemain yang mengikuti Nah, taktik pelatih? Ya kan? menurut gua itu jadi harus dibicarain juga, karena itu menurut ada kesalahan dari manajemen kok bisa membiarkan pelatih memainkan dua gaya berbeda dalam Betul. 2 musim gitu. Betul. Lu tidak melihat seperti itu di Liverpool, di City, even Arsenal, Beckham, Arteta habis-habisan karena Arteta maunya mainnya kayak begitu gitu. Tapi- Karena mereka paham bahwa ini harus dijaga nih gaya main kayak gini. Oke. Nah, jadi menurut gua Stay kalau nggak? stay apa enggak itu tergantung MU bisa ngerencanain mau main kayak gimana dan apakah pelatih yang buat main gaya main tersebut tersedia apa enggak. Jadi yang ngerencanain director of football. Harusnya si Oke. dari Omar Berada CEO sama direktur Dan footballnya siapa Ashworth. sih? Ashworth ya Jason- harusnya Ja- sama Wilcox Wilcox ya. ya kayak gitu harus Cocok nggak nih Erik Ten Hag di project mereka ini Iya, gitu ya? kayak mereka udah nentuin gaya mainnya gini. Nah, kemudian baru di assess Ten Hag. Sama ganti Gitu. dokter tim lah anjing. 60 kasus cedera. Oke. Gue tuh sebenarnya Iya, gatal iya, ngomongin dokter tim ini karena gue punya opini yang berbeda Betul. ketimbang kebanyakan, karena menurut gue yang gue gara-gara latihannya dan Iya. skemanya ini maksud gue ya lu dengan pelatih ya, ini pelatih lu mendapatkan apa namanya nasib pemain cedera semua, gimana cara Iya memainkan? benar, setuju gue. Kayak Newcastle lah. Newcastle mau ngapain musim backfournya sih ini? pernah main bener Kalau sama full tim tuh. sih Newcastle bisa lebih tinggi menurut Iya, gua tapi musim ya- ini. Termasuk di Champions ya. Betul. Lebih jauh Ya, tapi makanya ya. pekan depan musim depan we are back. sebenarnya Weh, musim depan WRB Liga belum kelar bang, sabar dulu. Kayak fans Liverpool 30 Oh, tahun iya, kan. This is next our season. year. This is Yeah. our year. Next season is ours. anggapannya orang kan tim medis bisa melakukan semuanya kan. Menurut gue tim medis itu adalah salah satu faktor tapi bukan single Ya, factor. setuju gua. Kalau menurut gue ya. Ya, Jadi ya, ya. faktornya banyak. Karena anggapannya kalau misalkan tim medisnya bagus, wah pemain boleh nih dia abuse gaya mainnya kayak apa aja. Enggak juga Iya. gitu. Karena Arteta sama Pep sepakat soal ini, soal health player ya. Apa the health of the players gitu kan, soal apa main yang banyak banget. Kemarin gue lihat ada komentar dari Pep dan juga Oh Arteta soal itu. ngambek deh. Lo gue bisa Soal main kelelahan. midweek kenapa lu kasih hari Sabtu? Iya, jadwal Iya gitu bener ya. juga sih, tapi kan lu tetap menang anjing, emang kalau Iya, kalah. betul dia. Menang Liverpool lawan Fulham dan Arsenal juga menang lawan Wolves. Oh Ya, Liverpool nggak menang perlu- ya? Makin mepet nih. banyak yang bisa kita komentarin ya, karena ya udahlah kita bacain aja. Cuma yang ada tuduhan dari adminnya Box to Box ya bahwa Bayer Leverkusen match fixing karena selalu cetak gol menit terakhir. Lu coba enggak, karena lu coba deh musim ini berapa kali mereka cetak gol menit 90 ke atas kan anjing ya. Si Aun bilang, "Hey Anda." Ya bener, beneran sih. Tapi aneh sih, maksud gue terlalu banyak loh. Iya kan? Walaupun ini kalau gue ini admin yang nge-tweet itu siapa sih Dex? Waldo. ini sosok teori konspirasi nih orang. Nggak, tapi harus gue apresiasi ketika lawan Dortmund itu si siapa namanya Stanisic back ya, itu emang gerakannya bagus banget cuy. Emang, emang. Makanya Spiltak ngepost tuh penting tuh ya, saudara tuh Spiltak. Jadi ngasih tahu dia gerak sini, terus dia tuh muter dulu tuh. Muter abis itu nyambut sundulan. Jadi memang gue rasa itu skema yang memang Iya. emang udah dilatih. Dan kalau kita ngelihat dua yang menurut gue juga yang gue nonton Leverkusen secara langsung terus, kok bisa nggak jadi kalah, itu kan lawan Karabak dua-duanya. Patrick Schick itu emang skema juga cuy. Iya, iya. Tapi- Jadi emang kayaknya Tapi kayak misalkan lo gol menit akhir tuh menurut gue teori gembel gue ya. Anabel gue adalah ketika lu bermain di menit akhir dan lu mendapatkan momentum, lawan yang bertahan tuh cenderung melakukan kesalahan dibandingkan lawan yang sedang menyerang. Iya. Dan itu kejadian oleh tim saya Man United ketika sudah unggul tipis jadi dia goblok sendiri kan. Nah, ini Iya. mungkin yang dirasakan oleh lawan-lawan Leverkusen. Di menit akhir Leverkusen pressing menyerang lawannya akhirnya melakukan kesalahan atau satu miss di strategi mereka akhirnya gol. ya, gitu. tapi menurut gue nggak unbeaten. Manifesting. Nggak. Oh karena nggak mau Astaga. ngalahin rekor Arsenal Iya, ya. ini pasti terpeleset ya di Emang yang unbeaten Arsenal dong? banyak. Juventus juga. Ya nggak apa-apa maksudnya. tapi Tapi jangan kita- sekarang. Di Liga banyak. Di Liga banyak. Yang belum pernah tuh di semua kompetisi. Iya, makanya. tinggal 9 pertandingan lagi bagi Bayer Termasuk Leverkusen. Europa League. Termasuk Europa Dia League. lawan West Ham kan? Benar. West Ham menang. Wah, Enggak. enggak udah kalah. Udah iya. menang. Lalu siapa kedua? AS Roma. AS Roma. Dia- Oh iya, Daniel De Roma. Rossi. Duel gelandang box to box. Duh, menang Leverkusen lawan Roma. Oh iya, kemarin West Ham menang ya udah ya. Oke lah. Ya udah kita lihat aja ntar pasti kepleset. Yang belum main ketika podcast direkam adalah derby Milano ya, Inter lawan Milan di Selasa dini hari.
Dan sekarang Inter unggul 14 poin di 6 sisa pertandingan. Jadi kalau Inter ngalahin Milan it's over. Sudah selesai ya. Jadi kita akan lihat seperti apa. Seperti El Clasico yang ya kita belum boleh ngomong secara official it's over, tapi ya it's kind of Iya, over Madrid. already. Karena Jude Bellingham again winning goal. Kebayang kalau Madrid final lah, minimal final UCL dan final Euro minimal. Inggris. Ini Ballon d'Or bisa sih menurut gue. Juara Euro. Iya. Nggak minimal, gue bilang kalau final kalau dia finish. Setelah final gak juara mah gak usah lo main lah. Kalau menurut ya Sampai kalau- final kan gue mau nonton Oh tetap anjing. Messi anjir gila. Final kan nonton, lu nonton Iya. final. Kalau gak ada Inggris ya gue ngapain ke sana? Final maksud gue kayak kalau final Champions dan final Euro Ballon d'Or sih. Ballon d'Or sih harusnya. Tapi tetap menang Tapi tetap Messi masih main ya. Dicari-cari aja Iya, Messi iya. apa? Ya tapi apalagi Messi nyuruh rekannya untuk lari yang benar ada tadi pagi tuh. tapi itu Rekannya. benar. Ya, tapi itu benar Messi-nya tuh. Karena dia harusnya crossing Harusnya iya, biar- benar. Messi gitu, mana-mana, biar ya. biar narik lawan. Benar-benar atau enggak ya sampai Messi lagi sih mantap deh. Tapi ada komentar soal El Clasico terutama winning goal Jude Bellingham gila. Itu sebelum gol itu gue nonton Iya, kan. iya. Sebelum gol itu juga ada peluang tuh. Si Jose Lu gagal terus Jude Bellingham kayak kenapa nggak dioper gue kayaknya Iya, gitu. Dia kesel. Yang Goblok banget lu striker. Yang menarik Gitu. golnya Bellingham itu dia masuknya bukan dari tengah kan, dari sayap kan. Makanya kemudian nerima bolanya Iya, di keren di banget, far keren post banget. kan gitu. Gua ngeliat si Barcelona tuh ternyata kalau defense pas lagi lawan PSG juga 4 back itu narrow malah ya. Jadi malah menyempit terus ke dalam gitu. Jadi ada ruang buat sayap-sayapnya gitu kan. Makanya PSG juga bisa bikin gol dari satu sayap ngoper ke sayap lain gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi yang gue lihat Madrid pinter sih. Dia punya athleticism player kayak Jude Bellingham terus dimanfaatin buat masuk dari second line dengan sangat-sangat late gitu. Jadi yang gue lihat di golnya Bellingham tuh pinter. Jadi ketika back Barcelona udah ketarik semua ke dalam, baru dia lari, baru dia gerak gitu. Ketika ada ruang kubu baru gerak dan kemudian kayaknya teman-temannya tahu tuh. Teman-temannya tahu bahwa Bellingham bakal ada di far post, makanya ketika bola diumpan dari sayap di loss gitu kan. Baru kemudian ditendang sama Bellingham dan itu 2 gelar kan musim ini Madrid. bisa 2 gelar karena ya menurut gue Double. itu menunjukkan City Madrid lagi-lagi double. itu lagi-lagi menunjukkan bahwa sebuah tim direct transisional itu juga bisa terorkestrasi dengan baik gitu loh. Jadi kalau mau lihat Madrid kalau buat gua. Iya, dan juga ada flick dari Lamine Yamal ya yang tidak disahkan jadi gol dan ini diomongin juga di medsos terkait soal GLT alias goal line technology. Katanya nggak ada nih Santiago Bernabeu gimana sih? $3 juta kata menurut kutipan admin box to box bola ya. Udah ditawarin ke Javier Tebas tapi dia bilang Temasnya enggak. gak mau. Temasnya gak mau. Ketika sekarang ada kejadian kayak gitu, angle kamera nggak ada yang bisa mastiin ini full apa enggak, akhirnya malah di ini. Jadi menurut gua ketimbang VR tuh emang goal line teknologi itu penting. Iya iya kalau itu iya penting Walaupun sih. kadang-kadang lu nyebelin bahwa 1 milimeter nggak lewat nggak disahin, tapi balik lagi ke peraturan dari Iya, Laws of the iya, Game. iya, Jadi iya. seluruh bola harus melewati. Bener. Karena kan garis kalau gawang. VAR kan bisa ada opsi misalnya yang gue suka protes juga ya, kok nggak di call VAR aja, maksudnya nggak dicek VAR gitu kan, dan banyak juga orang bilang kenapa nggak dicek lagi-lagi ini keputusan di wasit. Tapi kalau goal line technology itu kan ada chip kan, jadi ada sensor, jadi harusnya sih akan sesuai dengan settingan Iya, gitu. walaupun Maksudnya iya. kayaknya error margin of error kecil banget gak sih? Iya, itu aja. Nyaris kecuali apa? Pernah ada kejadian di Premier League Dex ya? Kena Yang ini kali. goal line teknologinya nggak aktif ya? Siapa yang dirugiin ya? Sheffield United? Sheffield Gol- United lawan Aston Villa. Nah itu Oh gol iya, itu nangkep nggak itu, aktif, iya, itu nggak nangkep aktif. ya. Itu Ya, paling lagi error tuh. Ya itu kekurangan satu dari doang. berapa tahun lah. Tapi sekarang masih terus ya? Apa masih terus? Sekarang getar maksudnya Iya, getar Iya, terus. iya. Ini Belum getar terus nih, setelah wasitnya. setelah kejadian tersebut belum ada kejadian serupa lagi yang gue baca. Iya, bagi Sheffield sih penting banget ya. Kalau bagi orang lain juga kalau nggak lihat sosmed nggak nonton atau nggak main FPL gitu ya. Jadi belum selamat untuk Madrid, sabar dulu ya, masih belum, tapi selisihnya berarti berapa? 11 sisa 4 game. 5 game ya. Iya. 5 game berarti 4 poin selesai nih. Ya udah. Ya udah. Oke. Mendingan update yang lain aja. Update ada Ya update. udah gitu dong kayak Afif. Ya udah. Itu nyebelin sih kalau lu kerja bareng dia ya. Kalau sebagai teman bagus itu lucu. Oke, ada update apa terus berita yang terjadi? Kemarin Bapak siapa? Narendra Namanya Wicaksono. ya, dia masih bersepeda dan katanya mau terus sampai Mekah Wih. ke tanah suci sambil menyuarakan usut tuntas kanjuruhan. Dari yang gue baca-baca ternyata dia ini udah dari Januari 2024 bersepeda gitu ya. 96 hari akhirnya sampai Malaysia
dan di Jambi ban sepedanya sempat rusak. Wah. Gitu. Jadi tapi itu belum jadi sampai Malaysia ini belum jadi finalnya. Dia pengen sampai Mekah sambil menyuarakan usut tuntas Kanjuruhan. Kita gitu. doakan Pak Nandra Wicaksono sehat terus ya Iya. untuk melakukan misi itu. Dan ada juga update dari ini luar biasa ya, ternyata ada manajer Rossi Vinza setelah sebelumnya jadi agen doang nih, Fabio Rossi ya. Sekarang Rossi sebagai manajer bisa mengalahkan Brazil Amazonia yang belum pernah kalah dari season 1, belum pernah dikalahin dari season 1, menang 5-1. Dan juga memimpin klasemen 3 kemenangan dari 3 laga, 11 gol, 8 goal difference. Jadi 11-3. So far so good. Segara biru golin juga. Ya kan? Yoi. Dan gue melihat ada postingan dari Bapak Rossi Vinza ini ya, duduk di Old Trafford. Old Trafford dan meminta MU untuk meng-hire dirinya. itu sebenarnya foto udah gue nggak tahu ya, foto itu udah gue posting berulang kali di Twitter gue, cuman kadang-kadang gue posting buat iseng-isengan doang. Iya, Pokoknya tapi dari posisi duduk segala macam Anda udah pas sih dibanding Ten Hag yang diem bengong. Udah aksinya tuh udah mantap Iya, ya. tenang tapi agak ada Itu beneran sombong snobnya juga. Itu beneran nonton pertandingan itu di benchnya Man United. Wah, luar Tapi itu biasa. pertandingannya Pengen apa ya bisa. waktu itu ya? pertandingan tim junior, Iya, junior, tim juniornya buat sebuah brand dan Tapi boleh. ngelawan. Oh. Jadi gue liputan ke sana karena ada tim Indonesia dari sebuah brand ngelawan beberapa tim dari Manchester. Masih anak-anak SMP gitulah Ya, di ya, sana ya, gitu ya, ya. ya. Gue duduk di mana nih? Udah duduk di bench aja terus difoto sama orang. Bagus Makanya lagi. yang di belakang gue itu orang tua para pemain yang lagi tanding di situ, orang-orang Inggris itu gitu. Itu foto udah Kayak orang tua Pogba sama Rabiot gitu ya. Iya. Nonton juga kan. foto itu udah 10 tahun lalu. Nggak, tapi jujur ya, gue zoom tuh foto Ros. Karena ini orang Jepang nih, pelatih Jepang ya. Karena dengan Itu- model rambut dan setelan lu tuh Itu kayak kayak ini katanya yang reporter di Ted Kotaro Lasso. Minami cuy. Oh iya. Bener maksudnya orang Enggak, orang Jepang gitu. ada yang komen Mafia. Harajuku Style. Trend Cream di Independent. Oh iya. Ted Lasso, bener. Ted Lasso. Abang Gondrong juga nih kalau sebelum Terus liburan baru. ada yang komen pelatih Malaysia. Emang gondrong pelatih Malaysia pakai kacamata juga. Oh iya. Iya. Sekarang ya. Gue Iya. lupa Yang namanya gue ingat lagi. Raja Gopal doang Malaysia. Karena emang main terkenal aja Gopal gimana ya? Bener, Sama yang bener. satu Dan lagi ngalahin tuh. kita juga ya. Satu lagi tuh. Gue lupa lah siapa lah itulah. Ya udah siapapun itulah yang penting nggak sekeren Sintayong. Yoi. Oke, Kim Bansos, Sui, Om banter Kim Sui, medsos. satu lagi. Banter medsos. Welcome to Bansos, banter medsos ya. Di segmen ini kita akan melihat yang sudah ditampilkan di layar. Betul. Ini kita juga ini ya, bukan cuma untuk komentar-komentar kalian aja. Tapi Ini kita komentarin admin sendiri. Agak tolol komentarin sih menurut admin gue. sendiri yang bilang Lu info agak timnas yang goblok enak sih. dan gak ribet di mana. Udah capek bolak-balik refresh website. Nah, saya berharap ini dia salah nge-tweet ya, salah account. Karena kalau tidak salah account, ini gimana nih komentarnya nih, Pak? kan yang gue mungkin kalau misalkan dia maksudnya adalah mengkritik provider penyedia layanan streaming resmi nggak apa-apa karena gue lihat si Firzi juga nyamber tweet Iya. ini kan emang itu si provider dikritik nggak memperbaiki diri gitu cuman Ya nggak gini juga aja. yang jadi kemudian nonton Asli timnas. dah. nah info makanya kemudian Infonya. reply dan quote retweetnya jadi banyak link-link tidak resmi. Anjing emang. Info, dia nanya info. Dikasih info ma friend gitu. Iya. Dok, jangan deh Dok malu-maluin tuh anjir. Enggak bener deh. Kalau Bandel. udah capek bolak-balik refresh website. Ya udah sih namanya juga resiko. Enggak, tapi gini ya, maksud gue, Nih, tuh. kalau gue jujur, gue itu pas di jalan yang tadi gue bilang, gue nonton timnas kan di HP, itu bisa. Tapi pas gue masuk website kan gue pengen layar lebih gede, gue nonton di laptop gitu. Emang gak bisa cuy. Oh. Sampai kelar pertandingan gue tetap refresh gak bisa. Ya udah. Jadi akhirnya gue di HP. Jadi ya mungkin emang kalau gadget lebih kecil lebih gampang, gue gak tahu sih. Mungkin itu adalah isu yang akan di solve sama mereka. Harus ya. Tapi bisa kok sebenarnya gitu loh. Sebenarnya dengan langsung internet dibantar tercepat. sama Bima. Langsung nonton di stadion yang enak dan gak ribet, no lag, weh gila. Mantap. Keren. Respect. Ini juga ya Bung Harpa ya Haris Parede ke Qatar. Jadi Gua mas liat lalu, foto sama- waktu itu ketemu Oh, iya? juga pas Piala Dunia ketemu sama beliau. Nathan Chu, keren. Sat lagi. Next. Rizky Ridho asli man, Ramos. Kenapa Ramos? Kenapa S ya? Ramos? Emang Ramos gaya mainnya gitu? Iya, maksud gua jangan Suka asli pemain maju Madrid. katanya. Hah? Di stadion Waldo bilang suka maju Ramos. Oh. Tapi banyak bukan ada ball- back- tapi ada bukan back ball suka carrier maju. kan? Bukan ball carrier. Enggak gini, maju corner banyak ya. Iya.
Tapi kalau kayak Rizky Ridho kayak enggak sih. Betul. John Stones. L1X maju ke depan langsung Siapa dia lagi mantul. itu? The Fray. Gue Sebentar. Vertonghen gue. Vertonghen. Udah gitu, Gitu loh. of course shootnya shoot Bia. Satu typo ini ya. Satu ini Ramos, pasti maksudnya Sergio Ramos ya. Kita kurang sepakat ya, kita tidak sepakat ya akan itu ya. Dua typo, shoot Bia. Udah gitu Ya. R1 lingkaran. Psycho Ini lu dua. anjing. Yang ketiga R1 bulat. R1 bulat, maksud gue gini loh. Lu boleh punya preferensi, tapi kan duel antara lu dan Tio yang pakai normal tuh kontrolnya udah Gue membuktikan. gak perlu gue cek kayak lu. Gue pernah ngelawan lu. Membuktikan. Jadi mungkin cara lu gak efektif, Waldo bisa dipakai yang lain ya. Enggak, temen gue yang orang-orang Eropa pas gue main bareng pas Piala Dunia juga kotak gitu nang ya. Nah, ini apa nih mungkin? Afrika Psycho aja. atau Next. Amerika Selatan. R2 kotak bang, betul. Waldo nih shotnya pakai O. R1 lingkar, wah ada juga nih. Ada nih. Ada. Gali Mukti nih, semoga skripsi lu gak tertahan seperti Betul, Waldo ya. Kalau enggak mungkin itu alasannya. Nah, Lagi-lagi, ini. gak apa-apa box kita evaluasi juga ya. Sekalian. Asli Manchester. Evaluasi on air. Ya udah gak apa-apa. Asli Manchester United dikutuk. Harus ada koma nih. Asli Manchester United dikutuk ini koma. Anjing. WK. Ya Bro, kan? apaan sih gak make sense aja? Nih, lo kebayang muka Walu gak? Bro, Iya. apaan sih bro? Gak make sense aja. Gak make sense aja ini. Gitu ya. WK. Dari tiga kena kompak. Si Waldo tuh ada yang ini tuh yang emot ya ketawa terus gini nunjuk. Tapi Iya. Itu dia selalu gitu. Iya. Waldo lu udah berapa kali sih main nama, udah berapa lama main nama kita udah tau Man United pasti kena comeback terus lah. Nah, hire me. Ini gue nih, yang tadi. Gila. Ini orang tua juga. Enggak itu dari brand. Jepang Oh, banget bapak sih. dari brand. Jepang banget cuy. Tatapan matanya, tatap mata Kokato saya. itu. Iya enggak? Ini Ferguson, Kokato. Ferguson. Bukan itu, Steve Bruce. Bukan, itu orang tua. Yang di Steve belakang Bruce. itu orang tua anak-anak. Oke. Ini Itu ada kameramen kayaknya. bolong. Itu nama juga Old Trafford. Enggak. Itu atap. Atap bang. Enggak, Oh, enggak atap. bolong. Kotornya Kelihatan kotor. kotor. Belum dicuci steam. Iya. Gimana rasanya duduk di situ? Menyenangkan. Oh. Menyenangkan. Apakah panas seperti kursi Tidak. teras sekarang? Nih dia. Oke, lanjut. Ini Azam mengganti Garnacho nih, ya kan? Tio juga bilang nih soal ini. Ya, Ini juga nih kan ada di bawahnya sebenarnya nih. Ya lawan biru yang atas saya sulit. Gimana lawan biru yang bawah? Tapi Ya. gimana efek Garnacho nih? Apakah cocok logi atau menurut lo Cocok emang- logi sih. Kalau kemarin Rossi cepat bahas di Iya, Twitter apa dia iya, masukin amat sama Anthony buat Buat apa? closing down. Jadi make kan- sense. Menurut lo pergantiannya make sense? Ya in game niatnya sih benar. Tapi kan itu tim bukan tim yang di drill buat main closing down pelan-pelan ya, gitu. Jadi emang ada kesalahan dari kok lu tiba-tiba begini gitu Iya, loh. Iya. Boleh sih ide tapi Boleh jangan sih so ide, ide. tapi Iya. boleh sih ide, tapi kan untuk untuk menerapkan idenya harus lo latih dulu. Bener. Dan juga personilnya yang mana nih Iya. yang bisa implementasikan. Next, Nyapa lagi. Ntar tuh. doakan apa nih? Oh ini Yang tadi, yang Ferguson pemain tadi. Pelan-pelan udah dibuktikan, bro. Wih. Waduh. Aduh. Ini lagi nih. Vibes-nya kayak wartawan di Ted Lasso. Ted Lasso. Lagi. Akhirnya jadi nulis buku ini. Nah. Tuh, match fixing. Ini Kita nih pure kita emang mau evaluasi admin kita sebenarnya sekarang ya. Apakah mau kita lanjutkan apa? Jadi juga bukan cuma STY ya, nggak aman ya. Nih. Tuh. Mafia bola apa kalian juga bermain di Bundesliga? Nah kan ini jadi apa jadi ya? memancing. Iya orang maksudnya. Gak bisa gitu bro. Enggak gitu bro. Kalau kata sastra, mas gue kan kayak kalau misalnya gini ya, kayak nih Leverkusen baru menang sekarang Dortmund. Iya kan, lu lihat dong, siapa Stanisic kan bagus gerakannya. Masuk ke gini loh. Match fixing. Ini kan udah, mas gimana ya? Bukan cuma asumsi nanya, tapi ada match fixing, ada asumsinya yang ditaruh di situ, gitu. Maksud gue juga sebenarnya mempertanyakan Bayangkara Persik. Terus apa kemarin tuh Arema Borneo. Yeah. Tapi kan gue nanya, terus habis itu gue bilang ini pasti latihannya keras banget nih, motivasi keluar dari degradasi, ya kan? Iya, nih. Ya kalau orang mikir apa ya bebas, cuma kan Tuh. kalau dibilang match fixing tuh gimana sih? What do we expect dari squad yang penalti udah ada prioritas set piece taker aja masih direbutin Oh, ini gimbal Chelsea. tantrum. Ada lagi pemain yang hiring editor buat bikin video highlight sendiri. Ini siapa sih? Oh ini konteksnya Chelsea. Nggak, pemain hiring Ini editor maksudnya siapa? ini. Konteksnya ini. Maksudnya ini nih ya kan. Nih berikut adalah 4 big chances dari Chelsea di semifinal FA Cup lawan Man City. Mana yang paling apes? Nah, dibalas sama dia ini. Oh. Sebentar, mana nih? Lama nih gantinya nih. Maaf. Ya, tapi yang hire editor siapa ya? Gue kayak pernah lihat juga deh. Yang hair editor tuh Mudrik kalau nggak salah. Oh, ya dia kan konten creator, Nih ngapain? tuh. Mudrik. Waduh, Bro, itu. itu. Bro,
Bro. What do we expect yang ini ya kan? Masih rebutan. Tapi itu lawak sih menurut gue. Ya udahlah ya. Maksud gue berantem gitu loh maksud gue. Akhirnya Madueke sama Jackson rebutan, kata Palmer udah gue aja. Nah, Iya. nih lagi nih sosok pinter nih. Siapa tuh? Rudiger tahu gua. Ada yang tahu nggak ini siapa? Tahu gua Rudiger gitu. Rudi awak kuru peligedi anjir. Aduh, sakit ya doa lah. Aduh, Liga Tifon. Ini hafal banget nih pasti nih Mukti nih. Sakit ya doa. Habis. Udah. Jadi performanya mesti kita evaluasi juga sih menurut gue nih. Waldo Kayaknya ya. Bukan cuma pelatih timnas yang kita evaluasi nih. Betul. KPI-nya harus ada nih. I'm start with. Ya nggak apa-apa. Gua tuh gua bukan grammar Nazi gitu Gue ya. gak masalah kalau Jadi itu. tapi kadang kalau Gue lebih ke kayak Ten Hag ya, lebih ke attitude. Kan Ten Hag nanya Sancho main bagus tapi bukan itu masalahnya. Ini Jujur attitude. sebenarnya kemarin kan kita ada best beat kan. Itu yang pas gua kan gua bahas Arsenal dan maksudnya gua kita bebas. enggak di box to box. Oh iya. Terus gue pengen kan accept kalau emang misalnya kita yang ngomong kan dia kan ngetek semua aja kan. Orangnya nggak ngelihat konteksnya dulu tuh. Dia kan ngetek semua orang yang nge-tapping biasanya. Tapi kadang gue lihat kalau ada guanya dan ada porsi Gua gua ngomong, approve lu pasti gitu sama. kan. Ya udah gue approve. Oh ada typo 2 nih. Nah sebenarnya gue kan sempet gitu juga kan berapa kali. Gue bilang ke grup jangan naikin dulu, lu benerin dulu ya kan. Karena kan reputasi box to box yang pertama, yang kedua kan tag gue juga dong sosmed gue melihat tuh tag salah gitu. Nah kalau misalnya konteksnya masih bisa kita ngerti lah kayak shootnya jadi shoot Bia oke lah, satu huruf gitu masih ada. Dia bahasa Inggris nih bang, tulisan kan gue ngomong it's not too surprising, maksud gue nggak terlalu kaget gue sama hasil Arsenal. Dia O-nya kurang satu. Not TO. too surprising. Loh, ini apa ini Inggris? Bukan Oh, tuhnya ke. Tuh ke. Iya tuh. Enggak Jadi ke tuh ke mana surprise. gitu. Gimana sih gitu. Karena kalau tuh kan terlalu ini secara kata arti udah beda nih. Ini agak misleading nih. Jadi menuju gua- mengejutkan. Nah, itu enggak menuju mengejutkan gimana sih? Gitu. Ya namanya juga namanya ya. Iya. Ya udah lah mau gimana lagi. Jadi Waldo. Waldo just being Waldo gak sih? Enggak kan tadinya dia tuh bang ini centang biru dong biar bisa diedit, tetap aja. Makanya dikasih syarat tapi lu nggak boleh tipe lagi ya. Iya bang, tetap Atau ada batas aja. ya? Lo kasih kipi ya kan? Ngasih 3 kali seminggu. Lebih kayaknya dah. Udah lebih sih. Satu video gua aja Pasti, 2, pasti. satu video gua 2 lu Udah lah, typo. ini kita kalau ngomongin Waldo gak bakal habis Tapi udah 2 jam soalnya naiknya. Jadi kalau hapus kan gak enak kan algoritmanya. Jadi gue pikir ya elah, tapi gue gak lihat kemarin. Ya udah, itulah Dok. Maksud gue gini loh Dok, kita kalau ngerti lu typo bukan kayak karakter gue nih El typo. Kayaknya gue akan tetap typo. Enggak. Ini secara tidak jurnalistik dan redaksional. Ini lu harus membaik Waldo. Ya kan Betul. Ros? Dex, Itu lu gak sengaja ini kan. Maksudnya kalau dia kardus kan emang kita ya udah lu kardus aja gitu. Dulu ada tuh temen gue ini suka typo di chatting gitu sama temen-temennya, di screenshot tiap dia typo terus dimasukin ke Tumblr. Nama Tumblrnya jempol besar. Jempol besar. Dulu ya, kalau nggak salah. Apakah kita bikin account ya @jempol besar isinya typo lu Dok? Iya. Coba ya kalau yang setuju nih pendengar box to box tulis kolom komentar. Kita lihat sebanyak apa yang terganggu dengan typo lu. Oke, terima kasih juga untuk Pabrik Suara Rakyat. Iya. Ini studio suara ya. Iya betul. Luar biasa yang sudah menyediakan tempat yang cozy. Amin. Ini Yang enak. nyaman. Udah, Enak ya? Enak lu bisa naik kaki ya. Bisa naik kaki. Lu tuh. Bentar Nggak, lagi nggak ada komenin. sepatu. Anjing bentar lagi komenin warga nih. Warga Kita nih. lihat ya. Jadi nanti kita akan apa? Enggak komen warga ntar Korosi gak pakai kacamata. Nah, itu dia. Kan udah dijelasin. Nggak, tadi tuh ditanya sama temen gue, Bang, ini apa emang dikomen? Ya elah Rossi celana pendek dikomenin. Bang. Lu juga Celana pendek. sempet kan? Iya makan. Lah kenapa Segala emang macem, celana Dex. pendek? Elah yaudah kalau gitu. Ya itu ya. Jadi kalau komen warga biasa di box to box, kalau review warga di akunnya Tio ngomongin MU ya. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Bye bye.